2030 dengan perolehan suara 3 juta lebih atau 65,32% dari total suara sah sahabat budaya. Baik, demikian informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda di program acara Panorama Kota Daeng. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat bagi kita semua. Nantikan barian di program acara Paribasa pukul 7 hingga pukul 9 di Kabupaten Makassar. Nanti Bang Ri akan membuka line telepon kepada semuanya untuk ikut berkomentar, memberi penilaian terkait topik yang kita angkat nantinya. Terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Gentlemen, please welcome performance by Abang DJ Remix. Performance by Abang DJ Remix. Rintangan yang perlu berliku hadapi dengan wajah lesu, tetapi takkan pernah aku mengalah dan mundurkan diriku. Ucapkan terima kasih kepada dirimu kekasih yang senantiasa ada dan
Kabaratna Pro 4. Baik sahabat budaya, Panyangka adalah tradisi suku Minahasa di Sulawesi Utara yang berhubungan dengan proses penyembuhan secara spiritual. Dalam tradisi ini, seorang dukun atau pemimpin spiritual akan memimpin upacara yang melibatkan doa, musik tradisional, dan ramuan herbal untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun mental. Panyangka diyakini sebagai cara untuk memulihkan keseimbangan energi dalam tubuh serta mengusir roh jahat yang menyebabkan penyakit. Tradisi ini menggambarkan keyakinan masyarakat Minahasa pada kekuatan penyembuhan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Demikian Kabaratna Pro 4. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Jumpa lagi Bang Rian di ruang dengar Anda di acara Bari Basa pagi hari ini, sahabat budaya. Tentunya kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan tentunya Bang Rian nanti akan membuka line telepon semuanya yang mau bergabung di acara kami, di baik itu telepon biasa, mau telepon WA, komentar juga mau kirim di streaming kami, silakan. Juga live kami juga di Facebook, silakan sahabat budaya, di YouTube juga di Pro 4 RI Makassar. Nah tentunya nanti Bang Rian akan buka kesempatan setelah kita mendengarkan beberapa lagu dulu di awal perjumpaan kita pagi hari ini. Dan Bang Rian mau sapa-sapa untuk sahabat budaya semuanya di pagi hari ini. Yang pertama Bang Rian mau sapa dulu untuk bunda-bundaku, ada Bunda Haji Ani, ada Bunda Nur, ada Bunda Cida, ada Bunda Fatmawati, ada Bunda Sofi, ada Indah, ada juga bapak-bapaknya, ada Pak Hamsa di Pampang, Pak Marsuki, ada Pak Saleh, ada Ibu Andi Karisma dan Pak Zul, Bu Hawania, ada juga Bang Iwan dan Bang One, Pak Wahyu. Selain itu juga ada yang Lumu Satando dan di Lumu di Dayak, ada Bunda Sudarsia, semoga sehat selalu Ki Bunda. Ada Pak Nurdin, ada Buniar, ada juga Bu Ramla, ada Pak Arde Mangka, ada Bang Jono, ada juga Maya di Masamba, dan semua pendengar setiap Pro 4 RI Makassar yang tidak dapat Bang yang sebutkan satu persatu sahabat budaya di pagi hari ini. Dan Bang Rian live selain di radio di 92,5 FM, juga kami live di RRI Digital, aplikasi RRI yang dapat Anda download. Dan juga kami live di streaming Facebook, YouTube, dan juga di TikTok sahabat budaya. Nah nanti Bang Rian akan sampaikan topiknya apa yang kita akan bahas. Tentunya kami harapkan nanti ada partisipasi sahabat budaya, memberikan komentar tak ada menarik nanti topiknya sahabat budaya. Jadi kita dengarkan dulu, tawa dulu ada beberapa lagu di awal perjumpaan Bang Rian. Ada Tena Susahku dari Rahmat Nasir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,5 FM Pro 4 RI Makassar. Mananu indroi hanne
abang borik maraeng susah ko antu nanu boya sangka mangku tenamon tu daku gaukan ku pinawang riero nu nakamaton dia tena bajiku nuliliang nasemi cinaku baranu kana ikau jibawang aku lela pakaero ikau sere inakerua teatonja lani tunai tena sikali nakke susahku nuboko inna talasaku si ranukara susah nyawaku amoli simpumpa mai baranu kana ikau jibawang aku lela pakaero ikau sere inakerua teatonja lani tunai tena sikali nakke susahku nuboko inna talasaku si ranukara susah nyawaku amoli simpumpa mai si ranukara susah nyawaku amolika simpumpa mai Mozaik Budaya. Ritual Atunu Panroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
papojiku nawe dimua bali cinata mukilima bokori aleku Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Nggak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah. Nyesel saya, Pak. Hutang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi. Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana. Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat. Nusantara Pagi,
Pro 4 RRI Makassar. Sahabat malam beriku masih bersama kami di acara Bari Basah, kabar pagi obrolan santai bersama Bang Rian di pagi hari ini. Sesuai janji Bang Rian, topik pagi hari ini kita akan membahas sekaitan dengan apa pesan tak kepada kepala daerah terpilih pasca penetapan pemenang, pasca keputusan gugatan dari MK, ya, dan di mana kemarin KPU melaksanakan penetapan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan terpilih 2024, yaitu Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi sebagai Gubernur Sulsel periode 2025-2030, dan juga kepala daerah yang lainnya juga, baik itu wali kota, kabupaten yang ada di Sulsel. Nah, kira-kira sahabat budaya sebagai masyarakat mungkin apa pesan tak, apa harapan tak sebagai masyarakat kepada pemimpin kita yang akan memimpin 5 tahun ke depan ini? Apa yang perlu diingatkan, yang perlu ditepati janji politiknya saat kampanye dulu? Nah, silakan sahabat budaya, kami tunggu kebersamaan anda di pagi hari ini di acara Bari Basah. Tentunya kami buka line telepon kepada semuanya yang bergabung di pagi hari ini. Silakan Ki di 081140092250 sahabat budaya. Tentunya kami buka line telepon biasa, telepon WA, mau pesan silakan sahabat budaya. Nah, pagi hari ini sudah ada pesan yang masuk dari siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basah, Pak Hamzah, monitor Bung Rian dan jam 6 pagi. Selamat pagi. Oke, siap. Masuk Ki Pak Hamzah, komentar. Baik sahabat budaya. Nah, ada beberapa kepala daerah yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan umum atau KPU di beberapa wilayah termasuk di Sulsel. Kemarin ada gubernur kita, KPU sudah menetapkan 1 hari setelah pengumuman keputusan gugatan dari MK, yang di mana gugatan dari salah satu paslon yaitu Muhammad Dhani Pomanto bersama pasangannya ditolak gugatannya oleh MK, dan pemenang dari gugatan tersebut dari pasangan calon Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan terpilih periode 2025 sampai 2030 sahabat budaya. Saya bacakan informasinya. Komisi Pemilihan Umum KPU Sulawesi Selatan menggelar rapat penetapan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Selatan hasil Pilkada 2024 di salah satu hotel di Makassar kemarin. Pada Pilkada serentak 27 November 2024, pasangan bertagline Andalan Hati Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi meraih suara terbanyak mengalahkan pasangan Dhani Pomanto dan Ashar Arsyad. Ketua KPU Sulsel Hasbullah mengatakan dalam pemilihan gubernur 2024, pasangan calon nomor urut 1 Muhammad Randa Pomanto Ashar Arsyad memperoleh 1.600.000 lebih suara, sementara pasangan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi meraih kemenangan dengan jumlah suara 3 juta lebih suara sah sahabat budaya. Hasbullah tekankan Sudirman Fatma ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan 2025-2030. Adapun partai pengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan terpilih Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati, yakni Partai Nasdem, Gerindra, Partai Golkar, PKS, Demokrat, Partai Hanura, PSI, dan Partai Gelora. Duet ini juga diusulkan partai seperti PAN, Perindo, dan Partai Golkar. Silakan sahabat budaya, kira-kira apa pesan tak ini ke pemimpin tak ini yang akan memimpin 5 tahun ke depan di Sulsel ini, dan juga mungkin daerah Anda juga bupati atau wali kota yang terpilih juga, apa kira-kira pesan tak sebagai masyarakat dengan kondisi yang saat ini sahabat budaya. Baik, kita sudah terima penelpon kita di pagi hari ini.
Assalamualaikum, Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bari Basa. Iya, dengan Kal- Kopral Jono. Kalau lo bola balu. Iya, gero. Jadi kau fasa itu, Kenapa? balu itu, Marulana itu kalau lo pemula tenak darah, pengelin nah, Hah. harus sebaik. Iya. Maruat rasa pengelin. Wih. Ya begitu. Begitu kami, Medi. Jadi dulu saya menjual. Kalau orang tua lewat mau singgah, saya tutup dulu nih toko dulu. Kenapa bisa? Ya, saya tidak mau kalau orang tua dulu aku yang awal-awal bunga pengelin. Iya. Dicari tuh yang cewek, kalau cewek ya dibuka lebar-lebar lah. Widih, ada ini perlakuan yang berbeda ini. Iya itu kan agak rasa ngoge senung-senungan. Senung-senungan. Iya. Artinya, bisa dipraktekkan bisa tidak. Itu. Oke, Pak Jono. Nah, kita pagi hari ini. Ini kan kemarin KPU Sulsel menetapkan pasangan terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2025-2030 itu Adi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi. Itu menjadi gubernur nanti yang akan dilantik beberapa waktu ke depan ini. Tentunya ada beberapa juga bupati dan wali kota di Sulsel juga yang ditetapkan sebagai pemenang. Nah, sebagai warga Sulsel, mungkin juga warga Makassar, apa tuntutan nanti kepala daerah yang terpilih ini dengan kondisi yang sekarang mungkin Pak Bajono? Ya, pertama dulu saya teringat kata-kata dulu. Apa itu? 4 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu. Apa itu? Begini, masih mau kok. Itu kata-kata mapa cinda kayak keluar dalam bahasa Bugis ya dulu 4 tahun lalu, 5 tahun yang lalu, dan ini terulang lagi masih mau kok. Itu. Jadi maksudnya bagaimana itu? Maksudnya bagaimana itu masih mau kok? Tadi semua itu sahabat budaya itu masih mau kok. Jadi mungkin ke teknisnya apa kita sebagai masyarakat yang kita maui? Bukannya kita kan setelah penetapan ini kita merangkul semua menjadi satu. Iya, itu jelas. Artinya ketika pilkada boleh kita berlawanan. Ya itulah, memang itu namanya kompetisi. Iya. Tapi setelah kompetisi selesai, maka yang bersatu kembali. Bersatu betul, sangat. Iya, pemimpin yang terpilih merangkul semua, ya kan? Baik calon yang kalah maupun pemilih yang tidak memilih Anda. Yeah. Ketika Anda terpilih, maka semua, baik yang memilih Anda atau yang tidak, itu semualah rakyat Anda. Iya, betul. Maka Anda harus perhatikan semua tanpa membeda-bedakan. Itu. Itulah namanya pemimpin sejati. Jangan punya dendam. Kalau bisa gandeng dia bekerja sama, kolaborasi gitu ya. Oh iya. Jadi biasanya yang kalah biasanya punya dendam. Iya, dendam kusumat. Dendam sesaat saja. Bukan dendam sesaat, dendam kusumat itu berkepanjangan itu. Kalau kalah. Kan biasa juga banyak pemimpin berkuat-kuat, siap-siap kalah, siap-siap menang. Tapi ketika dia kalah dia tidak siap. Cari apa namanya yang bisa dipersoalkan lah. Ini itulah apa dan sebagainya. Itu tandanya tidak demokratis Anda. Nah, itu Anda cuma memenang tapi tidak mau kalah. Bukan Anda suara demokratis. Karena semua itu calon pasti melakukan kecurangan, siapa anda tidak. Saya yakin dan percaya. Iya, cuma yang kalah mungkin merasa terlalu kan. Iya, jadi karena dia juga sebenarnya melakukan. Siapa yang bisa jamin mereka tidak melakukan sebuah kecurangan? Ini kan sudah lewat soal begitu. Lewat. Yang kedepannya ini, yang akan dilaksanakan mohon terpilih ini, apa perlu ditekankan nanti? Iya, yang menang itu harus merangkul yang kalah. Dan ketika Anda menang, maka semua rakyat harus diperlakukan secara adil. Baik yang memilih Anda maupun yang tidak. Jangan Anda membeda-bedakan. Karena biasa seperti itu juga. Ketika dia terpilih, yang tidak memilih dia
dianaktirikan. Janganlah. Janganlah. Apalagi kalau tim suksesnya itu RT RW. Sudah aneh itu. Jangan. Kita kan punya filosofi sebagai Polres Makassar, bagaimana kita sifat tokoh, sifat tahu, sifat lebih. Bukan namanya itu sudah demokrasi itu. Intinya kita harus menerima dan mau menerima kekalahan, menerima kemenangan itu. Siapapun dia menang, kita harus hargai, kita hormati. Dan kita kalah, kita menang, kita harus merangkul yang kalah. Seperti itu. Yang kalah jangan ada dendam juga. Iya toh, jangan ada dendam, berkepanjangan, bertahun-tahun. Anda sakit hati itu, kalau Anda pendam terus itu dendamnya, jadi mana kerjasama lah, iya kan? Karena katanya Anda kan ingin untuk rakyat, iya kan? Maka ketika Anda kalah, maka bekerjasama yang menang untuk memberikan ide-ide demi untuk rakyat, iya kan? Seperti itu. Bang Jeno, untuk program kerjanya ke depan gubernur terpilih kita ini dan wakil gubernur kita, kira-kira apa yang perlu diprioritaskan, khususnya kebutuhan masyarakat itu sendiri? Apa kira-kira yang perlu dilakukan, yang prioritas lah untuk gubernur terpilih kita ini? Sebenarnya itu realisasikan janji-janji Anda pada saat kampanye. Seperti apa itu kemarin? Karena itu yang menang itu apa janjinya dulu itu? Iya toh? Apa janji Anda? Ketika Anda berkampanye, maka realisasikanlah semua itu. Karena janji itu adalah utang. Ya kan? Akan ditagih sampai akhir akan ditagih sampai di akhirat. Jadi hati berjanji kan tidak bisa kita tunaikan. Sampai di akhir itu akan ditagih. Ada janjimu. Apalagi Anda berjanji sama rakyat. Anda terjadi sesuatu itu penduduk Sulawesi Selatan itu atau Kota Makassar itu mau minta maaf, tapi Anda tidak bisa temukan karena ada banyaknya orang. Jadi tunaikanlah semua janji-janji Anda. Untuk wali kota, terutama janji Anda adalah paling diingat ke masyarakat adalah gratis iuran sampah. Itu menjadi prioritas, menjadi prioritas tak sebagai masyarakat? Oh iya, untuk Makassar. Nah, sejauh ini memang bagaimana itu iuran sampah menurut masyarakat sendiri? Apakah menyulitkan, menyusahkan atau bagaimana? Ya agak susah sih, karena saya bayar sampai di sini 36.000 per bulan ya. 36.000? 36.000 per bulan. Dan ini menurut laporan dari kantor lurah, ini RT saya sudah 4 bulan melarikan diri itu, membawa itu iuran sampah. Masa? Tidak ada bayar di kelurahan. Oh gitu? Iya. Awalnya diri 18.000. Naik 2 kali 36.000. Jadi itu ini tidak merata kan? Beda-beda. Jadi ini kan janjinya Pak Api. Waktu kampanye ini iuran sampah akan gratis. Jadi ini Pak, ini paling mudah ditagih karena sama dengan makan gratis itu paling mudah diingat. Iya. Yang paling mudah diingat ada kata gratisnya. Ada kata gratisnya, pasti mudah diingat itu. Jadi hati-hati Ki. Jadi mudah-mudahan ini setelah dilantik akan direalisasikan janjinya itu. Ya kan? Berarti kita sebagai warga akan tuntut, akan kawal terus ini gratis iuran sampah. Oh iya, pastilah. Karena ini sudah di luar kepala ini. Jadi harus betul-betul yakin berjanji Pak, kalau rakyat sekarang sudah panjang ingatan itu. Pokoknya memorinya itu masyarakat sekarang itu luar biasa. Pokoknya sampai kapan akan diingat. Apalagi dengan ada kata-kata gratisnya. Jangan. Berarti ini memang ini sangat diharapkan juga masyarakat terkait dengan gratis iuran sampah berarti memang selama ini memang agak memberatkan Iya. Memberatkan. Ada yang 10.000 ya tidak apa-apa Ada sebulan itu 3 kali berjual kopi. Iya. Bayangkan itu. Dapat 3 liter beras. 3 liter beras dimakan 3 hari itu kan? Seperti itu. Jadi itu yang perlu. Yang kedua, pertama ini genangan air, iya kan, seperti itu. Bagaimana masyarakat Makassar setiap tahun itu mengalami namanya genangan air, banjir lah, ya kan, seperti itu.
Jadi mungkin perlu ada perbaikan di drainase kita lah semua, secara keseluruhan di Makassar. Iya. Jadi itu perlu dicarikan solusinya Pak, untuk khusus untuk Kota Makassar ya. Iya. Khusus Kota Makassar. Yang ketiga khusus untuk Kota Makassar, di sini juga Pak, di Makassar khususnya di wilayah utara, setiap tahun itu mengalami kekeringan. Air bersih itu, air itu tidak jalan. Jadi tolong bagaimana solusinya ini ke depannya? Ke depannya ini, kasihan itu masyarakat setiap tahun itu 1 bulan 2 bulan itu tenteng itu, jergen itu pergi beli air. Mulai dari subuh sampai malam, tenteng jergen itu pergi cari air. Jadi tolong ini juga harus perlu diprioritaskan juga ini. Ini kan sudah beraturan sebenarnya ini, tapi pemerintah sebenarnya tidak pernah ada perhatian dari kepada mereka lah. Ini yang perlu, yang harus yang diselesaikan lah, atau dicarikan solusi lah, bagaimana solusinya Pak. Iya kan? Pasti Bapak tahu kan, Anda kan pemimpin. Pemimpin itu tugasnya untuk mencari solusi setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu. Oke, Pak Jenok, siap. Yang ketiga itu parkir liar. Kenapa memang parkir? Ini kan masyarakat bisa dijuluki sebagai kota parkir. Kota parkir. Berarti selama ini di pemikir masyarakat, kota ini menjadi kota parkir gitu ya? Oh iya, di mana-mana itu parkir. Bahkan orang-orang bertamu di keluarganya, ada mesti mana kita parkir di situ. Ada yang sempritan. Jadi tolong pengen ditertibkan lah, ya kan? Di mana sebenarnya yang mau ditertibkan ini parkir liar gitu. Parkir liar itu Pak, tolonglah. Artinya kalau perlu itu tukang parkir itu didata sejelas-jelasnya, dikasih ID card, dan di mana dia bertugas. Nah, setiap satu harus di sweeping lah setiap saat itu untuk mengetahui apakah betul-betul ini atau tidak. Berarti ketika ada parkir yang resmi tidak banyak masalah kan? Iya, tidak banyak masalah. Ini yang paling ketika kita ada datang tidak ada, mau pulang nggak ada missing. Iya. Itu kayak jelangkung saja. Iya. Jadi tolonglah itu Pak. Dan yang keempat Pak, untuk Kota Makassar, kan ini kita alami setiap hari ya. Tolonglah Pak, itu yang apakah warkop atau rumah makan yang tidak ada tempat parkir itu ditertibkan lah. Iya, ini saya kasih contoh di Jalan Bandang ini. Setiap hari di situ Pak, orang parkir di depan warkop itu sampai di tengah jalan. Baik. Kenapa tidak pernah ditertibkan ini oleh pemerintah? Berarti meresahkan ya keberadaannya parkir liar gitu ya. Ini kan sudah lama dikeluhkan oleh masyarakat. Dan itu lebih parah lagi, di fasilitas pendidikan itu masa ada tambal ban di situ, menjual ban di situ di depannya. Itu sangat semrawut itu. Iya. Oh gitu juga. Iya. Dan yang baru-baru ini ada protes, ada demo di Jalan Sekalang itu, pergudangan di dalam kota. Ini yang sangat meresahkan. Memang setiap hari di situ pasti ada kemacetan di situ. Berarti setiap hari di situ. Berarti menuntut ada penataan gudang gitu ya? Iya, ini kan sudah lama ini. Ini masih ada yang di luar aturan ya, maksudnya melanggar gitu. Iya, katanya mau ditertibkan, tapi sampai hari ini belum ditertibkan. Ini sangat setiap hari di situ. Setiap hari ada kemacetan. Kenapa itu? Mobil pengantar dan motor itu di situ akhirnya menimbulkan kemacetan di situ. Jadi tolong ini Pak diperhatikan untuk ketertiban di dalam kota ini. Berarti sangat mensusahkan bagi pengguna jalan. Adanya bongkar muat gitu ya. Jelaslah. Jadi itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kota. Sebenarnya masih banyak sebenarnya. Dan untuk Pak Andi Sudirman, Ibu Fatma ini yang perlu sama wakil petani dan seorang petani. Terutama di tingkat petani Pak, karena Sulawesi Selatan kan mayoritas petani. Jadi tolonglah itu pupuk segera dibuatkan regulasi yang baru, karena orang beli pupuk kayak orang mau terima sembako. Maksudnya mengantar gitu? Harus pakai KTP, harus pakai kartu keluarga. Tolonglah, itu kan untuk rakyat. Baru itu rakyat bukan gratis Pak. Aneh kan pupuk itu gratis, ya wajarlah kita pakai KTP, wajar kita pakai kartu keluarga. Berarti masyarakat meminta supaya untuk memperoleh pupuk bersubsidi tidak disulitkan gitu ya, Di? Ya, untuk meningkatkan
produktivitas mereka, khususnya gabah apa sebagainya. Ini seharusnya pupuk kalau perlu diturunkan harganya dan stoknya banyak. Itu di Turunkan mana-mana. harga pupuk, stok dilimpahkan. Iya, kalau perlu hilangkan itu pupuk non subsidi lah. Iya, non subsidi kan itu kan akal-akalan pemerintah. Yang subsidinya dibatasi, non subsidinya dibanyakin. Supaya ini kalau habis berada masyarakat situ sangat mahal. Iya. Oke, siap. Itu sangat mahal. Jadi tolonglah ini dan juga jalan-jalan Pak. Kalau perlu kita jalan-jalan ke daerah. Ada salah satu daerah saya Pak. Mudah-mudahan Pak Sudirman ini kan dia tahu kan orang Bone. Itu di jalan Sopeng yang menghubungkan Sopeng dengan Bone, Poros. Itu kecamatan Lirilau. Lirilau itu dengan kecamatan perbatasannya Bone, kecamatan Gangal. Kebetulan itu kampung saya. Ini sekarang ini kurang lebih 10 km itu jalannya rusak parah. Oke, baik. Jadi tolonglah diperhatikan Pak. Jalan supaya ini distribusi produksi pangan para petani itu supaya itu bisa lancar lah. Iya kan, bisa lancar dan kita juga nyaman lah. Banyak sebenarnya. Artinya tapi tolong yang jalan satu yang pasti, tolong tunaikan semua, realisasikan semua janji-janji yang pernah Anda ucapkan, pernah janjikan pada saat kampanye, baik wali kota maupun gubernur itu. Karena janji itu adalah utang. Utang. Gitu. Oke, siap. Sebenarnya masih banyak lah. Artinya kalau mau dipaparkan ini Bari Basa tidak cukup lah. Baik, ya. Intinya mewakili tadi yang kita sampaikan. Iya. Ini yang di belakang yang mau masuk pasti beda juga. Oke, siap. Iya, jadi beda-beda itu. Oke, makasih banyak Doh atas kemasawannya. Lanjutkan karena dia tadi bilang oke jadi sudah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, tadi ada Bang Jono dari Makassar meminta beberapa tuntutan sebagai masyarakat kepada pemimpin kita yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Tentunya baik itu gubernur maupun bupati wali kota. Baik, kita terima lagi di 081140092550. Halo Bari Basa, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bari Basa. Bari Basa indah di Sopeng. Habis ini saya waktu akan 17 menit mana. Indah. Ini kan baru-baru KPU Sulsel menetapkan pasangan Andi Sudirman Soleiman dan Fatmawati Rusdi sebagai gubernur terpilih periode 2025-2030. Dan juga ada beberapa bupati dan wali kota. Nah, kita sebagai masyarakat kita mungkin di Sopeng juga begitu ya. Apa tuntutan tak kepada pemimpin terpilih ini? Apalagi sesuai dengan janji politiknya kemarin. Apa yang perlu diprioritaskan menurut kita sebagai masyarakat? Kalau saya tidak kutuntut gitu, tidak mau jawab nuntut ke saya. Karena memang kemarin malam dengan tadi malam itu kan ada memang ini dari KPU katakan tadi malam itu kalau tidak salah itu wali kota dan wakil wali kota yang disahkan di KPU kemarin malam itu gubernur dan wakil gubernur ya. Betul ya. Setelah satu hari setelah pengumuman dari MK. Setelah pengumuman dari MK gugatan itu bahwa ini dan itu ditolak ya kan. Yang akan dilantik itu resmi tanggal 20 Februari ini. Iya, rencananya. Rencananya dan dilantik di Jakarta dan ini juga presidennya lantik langsung kan. Jadi kalau saya tuh namanya menuntut karena mereka kan kayaknya keturunan Bugis juga ya kan. Berarti di dirinya itu ada yang namanya 3S kan. Apa itu 3S? Tahu. Dipagelut di PKI luar biasa. Dia pasti tahu juga itu jadi tanpa dituntut kalau dia punya malu ya pasti malu lah pada diri sendiri ya kan. Terutama janji-janji yang pernah dia ucapkan pada masyarakatnya. Jangan kayak yang lain. Ada yang rata-rata saya dengar itu di lapangan selama saya sehat ini. Turun itu katanya kalau Dewan itu giliran mau dipilih dia datangi rumah kita. Setelah terpilih biar ketemu Ki dia pura-pura tidak ingat Maki, dia lupa Maki. Lupa amnesia gitu ya. Ya, bukan amnesia tapi mungkin selamanya akan amnesia. Astagfirullah, janganlah. Jadi jangan sampai masyarakat
berprinsip seperti itu juga, berperasaan seperti itu juga ya kan. Jadi saya itu hanya minta kepada mereka itu ikhlas ya, bila janji ibu kepada masyarakat janganlah giliran itu baru mau mati janji, tapi sebelum itu pastilah janji ya kan, sebagai pemimpin yang baik. Kayak kita kan jangan meminta itu suami karena baru disediakan, harus sediakan di meja baru dipanggil ya kan. Suami sebaiknya jangan minta istrimu uang belanja baru mau kau itu namanya bilang apa namanya memaksakan kadang dosa nih. Jadi itu pemerintah tidak usah begitu baru kita mau artinya sadar diri gitu ya. Ya perlu sadar diri itu dan tahu diri dulu ya. Jadi kalau kita untuk manusia tidak usah macam-macam itu tahu diri dan sadar diri. Karena di dalam manusia itu susah sekali untuk tahu diri dengan sadar diri. Biasa kan yang hari tidak kadang jadi kalau memang ditanamkan dalam diri kita itu tahu diri itu dalam keadaan kita jadi tidak usah orang-orang itu cukup kita yang tahu saya kalau berbagi sama orang tidak usah dipamer-pamer bilang saya sudah memberi itu dan itu sudah ria itu sambil lagi beramal karena mau kita sikam oleh orang lain ya kan. Tapi kalau kita memberi kami sama orang lain hanya Allah yang tahu itu yang baik, amal ibadah yang baik yang jadi pasti rada saya kalau memberi minta dipoto diviralkan ide pencitraan yang namanya itu sudah yang mau berbagi kalau mau kenal sama seluruh Indonesia kita minta usah terlalu menuntut saya saja harapan buat mereka itu sadar diri. Kalau sadar diri pasti semua program berjalan. Jadi kalau tidak tahu diri dan sadar diri pasti tidak nak isi janji-janjinya. Tapi kalau sadar diri dan tahu diri nak isi janjinya kan ya itu saya. Saya kan suami istri kalau itu janji-janji dan tahu diri sadar diri dalam menikah pasti tidak ada yang namanya menduakan berarti jangan tunggu dicolek baru mau gitu ya. Jangan tunggu dicolek, sadar diri dan tahu diri lah. Kalau ada orang yang mau ditagih warga kita bayar duluan karena sadar diri dan tahu diri kok. Itu saya tadi. Makasih banyak Indah. Tua-tua ini rasanya paling terima kasih Indah, sehat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah di Sopeng sahabat budaya. Baik, kita undang lagi. Masih ada beberapa umur depan. Nanti kita akan masuk dua sesi kedua. Di 081140095250. Halo Baribasa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ria. Bagaimana kabar Pak Aris? Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat walafiat. Kalau Bang Ria gimana? Amin juga seperti kita, sehat selalu. Ya, satu buah lagu dong. Judi. Bener Saleh. Iya. Ya, Muruta ini. Di mana kita lagi tinggal, Saleh? Di Macini. Nah, ini kan tentu ini kemarin juga ada sudah ada informasi bahwa siapa nanti wali kota terpilih kita, termasuk gubernur. Nah, sebagai masyarakat mungkin ada kebutuhan sebagai masyarakat. Apa kira-kira yang kita mau tuntut kepada pemimpin kita yang akan memimpin 5 tahun ke depan ini? Saya tidak menuntut dia, Bang Ria. Cuma dua pesan saya yang tidak panjang-panjangnya. Iya. Pertama-tama itu Bang Ria, saya itu supaya yang terpilih ini jangan pilih kasih. Kenapa memang kah? Iya, maksudnya begini Bang Ria, karena biasanya itu kalau ada yang terpilih terus biasanya itu kalau ada yang kita urus di kantor atau bagaimana biasanya bilang, pendukungnya ini begini. Artinya itu biasanya itu yang kalah itu kan begitu. Nah, itu namanya terjadi pilih kasih. Nah, harapan saya supaya jangan terjadi seperti itu. Coba bilang
ya mau kau anu ini, tahu usah nih pendukungnya anu ini, itu begitu itu. Itu saya maksud pilih kasih Bang Rian, ya. Artinya ratakan semua. Itu pertama kalau saya dari saya itu pertama. Yang kedua itu janji-janjimu itu ingat gimana? Apa dijanjikan dulu itu waktu kampanye. Jangan janji mutaroy di. Ya, jangan janji, artinya janji-janji melulu, ya. Tanpa diselesaikan janjinya gimana? Iya, jadi itu yang dua bandingnya. Pertama-tama yang terpilih ini jangan pilih kasih semua itu karena semua itu masyarakat adalah wewenang Anda yang mengurusnya itu, begitu. Anda kan jadi pimpinan begitu atas pilihan mereka. Nah itu yang dan jangan pilih kasih, jangan karena kamu tidak dipilih, terus dia datang misalnya mengurus apakah sesuatu, terus dibilang tak usah berian ini, anunya anu dulu ini. Nah ini bahaya ini kalau begitu bener. Iya, jadi pertama jangan pilih kasih, kedua ingat janjinya, begitu. Cuma itu dari saya Bandre ya. Baik. Iya, jadi Perempas Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada desa-desa budaya di Makassar. Nggak jauh-jauh, nggak neko-neko, tahu apa yang dia minta. Yang penting disamaratakan, jangan ada pilih-pilih. Mungkin dia kasih contoh. Dulu ini pendukungku ini diprioritaskan, jangan. Kita harus satu sama rata semua. Kita kembali merangkul semua begitu di Saladi. Oke, sahabat budaya, nanti Bari akan angkat kembali telepon tag. Kita akan masuk ke sesi 2 nanti tetap bersama kami. Dengarkan Ki di 92,5 FM. Nanti kita Bang Rian akan kembali di sesi kedua. Dengarkan dulu beberapa lagu persembahan dari Bang Rian di pagi hari ini di acara Bari Basah. Nanti kita akan undang Ki lagi, sahabat budaya. Ih
Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini. Jalan-jalan di Pantai Losari, jangan lupa singgah makan pisang ngepek. Gulana manis pakai durian, enak namamu bikin lupa utangan. Jangan lupa makan ikan bakar di warungna tumbak kayu bangkoa. Sayur santan na cobe-cobe na mandi karingan, basa tomi bajuta. Duduk-duduk di Pantai Losari, angin mamiri sejuk sepoi-sepoi. Ada cewek tak duduk di dekat tak, enak namamu sampai lupa pulang. Banyak tomi tenda-tenda kafe, tempat kumpul anak muda ya. Yang tua ya ndak mau tongkala, palak namamu ikut tongi bagadang. Jalan-jalan di Pantai Losari, jangan lupa singgah makan pisang ngepek. Gulana manis pakai durian, enak namamu bikin lupa utangan. Jangan lupa makan ikan bakar di warungna tumbak kayu bangkoa. Sayur santan na cobe-cobe na bikin karingan, basa tomi bajuta. Duduk-duduk di Pantai Losari, angin mamiri sejuk sepoi-sepoi. Ada cewek tak di dekat tak bede, enak namamu sampai lupa pulang. Banyak tomi tenda-tenda kafe, tempat kumpul anak muda ya. Yang tua ya ndak mau tongkala, palak namamu ikut tongi bagadang. Duduk-duduk di Pantai Losari, angin mamiri sejuk sepoi-sepoi. Ada cewek tak di dekat tak bede, enak namamu sampai lupa pulang. Banyak tomi tenda-tenda kafe, tempat kumpul anak muda ya. Yang tua ya ndak mau tongkala, palak namamu ikut tongi bagadang. Duduk-duduk di Pantai Losari, angin mamiri sejuk sepoi-sepoi. Ada cewek tak di dekat tak bede, enak namamu sampai lupa pulang. Banyak tomi tenda-tenda kafe, tempat kumpul anak muda ya. Yang tua ya ndak mau tongkala, palak namamu ikut tongi bagadang. Duduk-duduk di Pantai Losari, angin mamiri sejuk sepoi-sepoi. Ada cewek tak di dekat tak bede,
Kabaratna Pro 4. Baik sahabat budaya, melan tinggi adalah ritual penjemputan tamu kehormatan yang dilakukan oleh masyarakat Sangihe, sebuah kepulauan di Sulawesi Utara. Dalam tradisi ini, tamu akan dijemput dengan perahu tradisional yang dihiasi bendera-bendera warna-warni, diiringi dengan musik tradisional dan tari-tarian di tepi pantai. Melan tinggi bukan hanya sekadar acara penyambutan, tetapi juga mencerminkan rasa hormat dan kesopanan masyarakat Sangihe dalam menerima tamu. Tradisi ini menonjolkan keindahan budaya maritim dan adat istiadat masyarakat pulau. Demikian Kabaratna Pro 4. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Malam Beriku masih bersama kami di acara Baribasa pagi hari ini. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di pagi hari ini. Nah, topiknya kira-kira sahabat budaya, apa mimpi Santa kepada kepala daerah terpilih ini yang akan menjabat 5 tahun ke depan? Nah, tentunya ada beberapa janji politik yang disampaikan oleh para pemimpin gubernur maupun wali kota bupati yang terpilih ini sahabat budaya. Kami undang di 081140092550 sahabat budaya. Halo Baribasa, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo Baribasa, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Opu, Pak di Kutai Negara ya? Iya, Pak Abdul Rahim. Iya, Pak Abdul Rahim. Nah, kalau di sana kan pemilihan gubernur juga toh sama bupati, kan sudah ada terpilih. Nah, kira-kira kita sebagai masyarakat meminta kepada para pemimpin kita yang akan memimpin 5 tahun ke depan, kira-kira apa yang perlu diprioritaskan, yang perlu ditunaikan janji-janjinya itu? Kalau saya ya, Banjian, kalau di Sulawesi Selatan ya, di Kabupaten Sopeng, saya lahir di Sopeng. Oh iya, Sopeng, oke lah, Bupati Sopeng lah. Nah, jadi itu
pertanian ya. Oh, kenapa memang pertaniannya, Pak Abdul Rahim? Ya, karena itu kalau dikasih bantuan itu Alsintan, alat pertanian. Iya, Alsintan. Nah, itu efisiensi dan produktivitas. Oh. Waktu banyak hasil. Iya. Karena dengan menggunakan mesin-mesin itu, yang kita kerjakan. Contoh. Iya. Ya, pada waktu saya masih di Sopeng, kalau kita itu selesai panen, besoknya kita sudah bisa itu taburkan benih. Oh gitu, ya. Dengan menggunakan itu hand tractor. Iya. Nah, jadi dengan cara ya tidak lagi itu padi itu kan disemai, direndam dulu, baru di satu malam, kemudian dinaikkan di rumah, ditutup dengan karung, 3 malam, baru diturunkan ke sawah. Oh iya. Nah, itu disemai kayak kalau orang Bugis mapenobine. Nah, tapi kalau waktu saya itu di Sopeng, enggak lagi. Misalnya sudah disemai itu baru misalnya 28 hari dipindahkan, enggak lagi cara begitu kan, itu manual. Iya, oke. Ya, karena itu kan sudah sampai misalnya 28 hari atau 29 hari, dicabut lagi, benihnya itu dipindahkan. Kalau waktu saya itu ada di Sopeng, enggak pakai lagi cara dengan itu. Iya, artinya ini Pak Abdul Rahim kalau bisa peralatan-peralatan pertanian gitu ya, yang diprioritaskan untuk dari pemerintah ke masyarakat gitu ya. Iya, soalnya saya di sini di Kutai Kartanegara, di Kalimantan Timur ini, Bang Rian, saya pernah pertemuan dengan Menteri Pertanian. Oh, bangga ya. Dia ketua kelompok taninya. Iya. Foto-fotonya masih ada. Iya. Jadi apa yang kita minta ke Pak Menteri itu, khususnya untuk pertanian? Di sini dulu ada namanya FUAD. Iya. Program usaha agrobisnis pedesaan. Iya. Nah, itu dulu. Tanggal 8 Februari tahun 2009. Saya jadi ketua kelompok tani di sini. Berarti memang Pak Abdul Rahim meminta nanti kepada pemimpin-pemimpin ini untuk memprioritaskan di sektor pertanian. Iya, pertama itu Alsintan. Alsintan sama pupuk bagaimana? Ya, pupuk juga. Memang cukup ada juga masalah dengan pupuk. Kalau kan melihat dulu dari sikonnya, situasi iya. Kan itu dulu, jangan sampai mengusulkan pupuk tapi lahannya tidak ada. Kan dilihat dulu sikonnya, sikonnya dulu, betul. Ada namanya dalam kelompok tani itu RDKK, rencana definisi kebutuhan kelompok tani. Oh iya. Ada kelompok tani, ada gabungan kelompok tani, ada ketua NA, kan itu susunannya. Kayak gitu. Jadi harapan saya itu intinya dulu mesin-mesin. Kalau ada mesin itu ada pompanisasi, ada misalnya hand traktor, ada kalau ada mesin panen, mesin tanam padi, ada semua itu. Itu sangat. Kalau ada mesin-mesin begitu, kan bantuan begitu, saya kira itu efisiensi dan produktivitas. Sangat membantu bagi para petani kita ya. Iya, sedikit waktu banyak hasil. Iya. Apalagi sekarang Pak Abdul Rahim itu presiden kita Prabowo Subianto itu sangat fokus terhadap ketahanan pangan. Artinya ini apalagi ini ada kebijakannya bahwa para pengusaha atau BUMN itu harus membeli gabah petani itu di harga 6.500. Itu menurut kita memang cukup bagus ya, atau bagaimana harganya itu? Iya, cukup bagus juga memang itu, Bang Rian. Soalnya kan kesejahteraan petani memang perlu juga diperhatikan kan?
Iya kan? Memang sejauh ini memang harganya turun jatuh-jatuh ya, harga gabah ya? Iya, kalau di sini kan di Kutai Kartanegara yang saya masuk, dulu padi gunung di sini. Oh iya. Padi gunung. Jadi kadang-kadang itu 5 bulan, 15 hari ya, baru kita panen. Dulu, kalau sekarang sudah beralih fungsi. Oh, oke. Kebanyakan sawit sekarang ini dan tambang di sini. Iya. Dulu di sini bertani lada. Ditanami di tengahnya itu padi gunung, ada namanya padi daga-daga. Oh, beda kualitasnya ya. Iya, wanginya itu kalau sudah digiling, sudah dikeringkan baru digiling itu. Iya. Kalau berasnya itu sampai bagusnya berasnya itu. Biar yang kita minta itu kalau orang Bugis cocok, nggak bisa ikut makan. Kalau enggak di pabrik, enggak digiling cepat-cepat, mungkin habis nanti dimakan itu yang kita minta itu cocok kalau orang Bugis kan. Iya, baik. Karena enaknya berasnya itu. Enak beda ya. Iya. Artinya memang kalau kita Pak Abdurrahim memang itu yang pertama harus memperhatikan di sektor pertanian. Nah, selain pertanian apa yang kira-kira kita ingin harapkan kepada pemimpin kita ini ke depannya? Mungkin dari kebutuhan lainnya selain pertanian apa yang kita akan tuntut ini? Iya, kalau selain daripada pertanian, kalau saya itu jalan, infrastruktur jalan, baik jalan provinsi, jalan negara, jalan pertanian dalam arti luas. Karena jalanan itu kan mobil masuk. Betul, kan sangat ada kaitannya. Iya, soalnya kan begini. Kalau misalnya jalan pertanian dalam arti luas, apa kayak perkebunan, persawahan, peternakan. Kalau jalannya bagus, kan hasil pertaniannya itu misalnya sudah kita waktunya panen, kan mengangkutnya enak kan mobil masuk. Iya, betul. Kalau tidak masuk mobilnya susah mengangkatnya. Iya, butuh biaya lagi. Oh iya, berarti memang memerlukan sarana juga prasarana ke akses pertanian. Iya. Iya, kemudian yang berikutnya itu listrik. Kalau tidak ada penerangan sulit juga. Oh, memang membutuhkan ya listrik untuk sektor pertanian. Penerangan kan? Oh ya, penerangan di desa-desa. Kalau bagus jalannya, ada listrik. Kan misalnya itu tidak ada air kan bisa kita pakai saja atau soda alkohol itu. Karena kan kita sedot airnya kalau jauh pakai selang. Iya. Kan selama ini dia pakai pompanisasinya pakai BBM gitu ya. Nah, ya. Kalau pakai listrik sangat memudahkan juga ya. Iya, misalnya ada HP kita itu kurang casnya kan kita cas di listrik. Oke. Itu kalau tidak ada listrik kan bagaimana susah kan? Iya, baik. Mau komunikasi. Bagaimana tinggal dia aja ini ada kotanya, gitu. Ada pulsanya tapi bagaimana baterainya? Iya, baik. Kalau ada listrik kan tinggal dicas kan? Nah, jadi tinggal towernya aja. Kalau ada towernya, ada sudah listriknya, tinggal baterainya kurang casnya kan tinggal dicas. Kita lagi komunikasi. Artinya harus ada akses pembangunan jalur listrik, jalan di sektor pertanian gitu. Iya. Oke. Kemudian itu kita memang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena masih diberikan kesehatan dan kekuasaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia penciptanya atau penemunya itu kita juga perlu berikan apresiasi seperti yang menemukan telepon yang pertama Graham Bell, kemudian yang menciptakan listrik yang pertama Thomas Edison kan. Baik.
Itu dulu saya komentar Siap. dulu. Makasih banyak Pak Durahim atas komentarnya. Sehat selalu Ki bersama keluarga. Semoga mudah-mudahan apa yang kita inginkan didengar langsung oleh pemerintah setempat. Baik. Kita undang lagi di 0811400925 sahabat budaya di Kabupaten Makassar di acara Baribasa pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum Baribasa. Waalaikumsalam. Halo Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Bunda Fatmawati dari Goa. Iya, ore naikin namaku. Selalu naik semua, Bunda. Bagaimana sehat? Pagi hari di mana kini? Posisi di rumah atau sudah ada di tempat lokasi Saya mau aktivitas? keluar tapi mau bicara dulu. Oke, siap. Ini kebetulan Bunda, kebetulan ini kan Goa itu daerah yang menjadi salah satu ikut juga pemilu kemarin, pilkada. Dan sudah ada pemenangnya. Nah, ini kan akan dilantik dalam waktu dekat ini. Oke, sebagai masyarakat Goa dan bahkan masyarakat Sulawesi Selatan, karena gubernur kita ini telah ditetapkan oleh KPU yaitu Andi Sudirman Sulaiman sama Fatmawati Rusdi. Kira-kira sebagai masyarakat, kira-kira apa yang kita mau tagih nanti ke para pemimpin kita ini? Apa yang perlu dilakukan? Ya, saya minta terutama di Goa ya, pajak diturunkan. Pajak apa ini? Pajak apa ya? Bumi Pajak dan rumah bangunan. Pajak rumah, iya. Bumi dan bangunan PBB. Karena belum ada berita dari pusat, dia sudah kasih naik 100%. Masa naik? Iya. Dari berapa dulu pajak ini? 200 menjadi 400. Kurang lebih 200, mau jadi 500. Wih, 2 kali lipat. Baru rumah ini, rumah gubuk-gubuk baru bagaimana ya? Saya sudah menuntut di ini RK ku RW ku, kenapa bisa seperti ini? Dia bilang seluruh Indonesia ini. Setelah 1 minggu kemudian saya dengar berita dari pusat 11% naik 12%. Saya kembali lagi ke itu. Malah saya membayar di tempat pembayaran, saya kasih tahu mereka kenapa yang seperti ini. Iya. Apa dia bilang otonomi daerah. Otonomi daerah bilang itu. Iya, kenapa ada otonomi daerah? Ini kan dari pusat. Iya. Ini berita ini. Berarti kebijakan daerah. Ya? Berarti kebijakan daerah maksudnya. Mungkin karena saya ada juga keluarga di Jakarta, Jakarta Utara, malah sampai sekarang dia membayar pajak. Jadi harapanku saya sama ini yang naik, saya minta semua persoalan seperti tadi yang lewat ya, pertanian, perikanan, sandang pangan memang diutamakan. Kita ini, ya saya mewakili semua ibu-ibu atau bapak-bapak yang sering mengeluh ya, karena sedih saya dapat mereka mengeluh atau apakah. Apalagi kemarin kita ini membahas masalah gas 3 kilo. Betul. Saya minta saya mohon dengan sangat sama pemerintah yang dengar, tolong walaupun kita beli mahal dimudahkan, jangan seperti itu bilang kita harus pergi di pangkalan. Bagaimana pangkalan saya kalau 10 kilo dari rumah? Sedangkan kita ini cuma uangnya untuk gas saja. Kalau kita ambil lagi bento, Grab kan lain lagi ceritanya. Kita mau gendong itu galau, gampang kan kalau itu yang kecil. Bagaimana kalau jauh? Kasihan juga kita ini ibu-ibu, apalagi kasihan orang tua. Iya, tapi kemarin ada kebijakan dari presiden bahwa itu dibatalkan kemarin kebijakan yang harus beli di pangkalan. Sekarang sudah bisa eceran kembali dijual, Bunda. Bebas lagi? Bebas lagi sekarang, sudah bebas kembali. Ya mudah-mudahan itu saya minta mudahkan. Walaupun itu barang-barang campuran yang naik, ya jangan terlalu dah. Karena masa saya beli 5.000 biasa naik 15.000. Malah saya bilang begini sama penjualnya, terlalu kita itu mau untung. Saya bilang walaupun sedikit asal berkah. Saya dengar dari berita dari pusat tidak boleh begini-begini. Dia bilang beli lagi di sana.
Oh gitu. Iya, Dibilang begitu Ki. aduh, tidak ada habisnya bicaranya. Jadi ini saya mohon dengan sangat kayak yang kita hadapi ini masalah. Iya. Walaupun tidak mau puasa ya, memang mau puasa, mau naik haji, mau naik haji lagi nanti tambah meningkat itu barang-barang. Mau tahun baru, mau apa? Ya saya ini seperti saya, kita sabar saja. Mau berontak, mau menuntut sama pemerintah. Kalau pemerintah sudah tentukan mau di apa? Tapi Kita tentunya, ikuti saja. tapi apa tentunya mau. sebagai masyarakat minta supaya harga-harga jangan ada kenaikan gitu Bunda toh. Walaupun masyarakat meminta kalau cuma 10% yang begitu, ya kita harus bergerak semuanya kalau memang mau menuntut pemerintah sesuai janjinya. Begitu. Itu janjinya tidak ditepati, mau ditepati urusan Allah Ta'ala. Karena menjadi sebuah yang penting hutang di. Iya, ini bagaimana kita hadapi ini. Kemain beratnya ini masalah. Walaupun banyak uang, kalau kita mau belanja masalah itu ya kita merasa berat. Iya, Bunda. Ya berat atau kita harus ringankan saja. Tapi insya Allah kalau memang kita ikhlas menjalani kehidupan ini, Allah juga memudahkan begitu. Jadi harapanku itu tidak banyak bicara, itu pertanian cocok itu dibilang semua Bapak yang masuk tadi. Pertanian diutamakan, perikanan, sandang pangan, karena itu kita kebutuhan bersama manusia. Kebutuhan semuanya. Jadi pertanian harus memang, karena saya punya sawah juga dikerja orang. Yang mengelola itu masalah pupuk, mau gratis mau tidak gratis kita tetap beli. Jangan disusah-susahi. Jangan dipersulit. Iya, tidak usah kita mendengar gratis. Itu kan gratis obat telinga aja. Jadi walaupun mahal kita harus beri karena kebutuhan pertanian kita. Jadi harus pokoknya semuanya dimudahkan deh. Kita mengurus surat-surat atau apakah jangan dipersulit. Bagi saya ya saya mau bayar. Jangan dipersulit. Kalau memang dibayar saya bayar. Itu agar tidak boleh dibayar gratis. Jangan mau kepengen karena saya sudah rasakan semua. Oh, pernah mengalami Bunda Di. Iya, saya sudah rasakan semua. Begitu saya masuk di pintu perkantoran, ada yang bisikin. Kalau mau gampang, selipkan warna merah. Itu dia tidak bilang berapa. Kalau ada dia buka itu, maaf ya, kebutuhan surat-surat itu ada terselip warna merah. Saya lihat dari jauh. Dia bilang menunggu pakai di situ. 1 jam, 2 jam jadi. Kalau tidak ada, kita datang berapa hari dijanji. Besok Ibu datang lagi besok. Rumah kita ini jauh. Ini saya pengalaman sendiri saya ceritakan. Mau itu rumah sakit, mau apa, kita dipimpung. Walaupun jangan kasih saya kan tidak punya BPJS ya. Ini terjadi di wilayah Kabupaten Goa, Bunda. Iya di Kabupaten Goa mau di apa itu Bung Jono bilang dibarukan cocok itu tiap tahun kering. Apa salahnya setiap tempat itu ada yang bisa dibangunkan sumur bor yang umum. Iya, saya kan orang barukan juga jadi mulai lahir di sana. Jadi itu memang tiap tahun itu susah. Susah kasihan kita pergi cari air. Walaupun kita mau beli, kadang tidak ada yang mau dibeli. Baik. Itu cocok semua. Saya mohon dengan sangat semua pengurusan pribadi mau umum diusahakan gampangkan, walaupun dibayar. Itu harapanku. Sehat Ki Bunda ya. Makasih banyak Bunda. Sehat Ki. Juga. Lanjut Ki. Siap Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Fatmawati dari Goa Sahabat Budaya. Artinya ada perbaikan pelayanan, pajak yang penting menurutnya, dan juga tadi krisis air. Kalau bisa ada solusi yang diberikan khususnya di Barukang Sahabat Budaya. Kita terima lagi di 0811400950. Halo Bari Basa, assalamualaikum. Dari Basa, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa? Meeting jari baru diangkat. Ini dengan Bu Sumi ya? Bukan, Bukan. Ibu Niar. Ibu Niar, bagaimana kabar ta? Oh, kabar baik. Iya, baru masuk Bu Niar. Pinjam HP-nya bos kali nih. Ada Ki. Oh, sebelum pergi pinjam memem Mi, kasih habis memem Mi. Tahu dia nih, dan kidul pergi. Bu Niar. Rian. Tadi nelponnya kok lamanya. Astaga. Bu Niar, ini kan sudah demi gubernur terpilih ta ini sama wali kota ta. Kira-kira sebagai masyarakat apa yang kita mau tagih nanti ke pemimpin ta ini? Tadi kan sudah dibahas semuanya kan. Ada satu itu harapannya. Saya cuma mewakili nih harapannya bosku di sini. Semuanya lah. Enggak kan tadi itu mewakili nih yang disampaikan Pak Jono, Ibu Indah, sama Bunda yang tadi barusan selesai. Fatmawati ya. Sangat mewakili nih suaraku. Ada satu janjinya itu Pak Wali dengan gubernur kalau saya tidak salah, stadion. Oh, stadion yang mana itu? Itu kalau katanya kalau tidak nak bangun Kiai, udah tahu. Oh, berarti sangat penting itu di. Penggemarnya semua PSM nggak tahu. Oh, iya. Janji yang harus mutlak Ben. Kalau tidak, saya dengar bahasa-bahasa dari penggemarnya semua PSM toh. Begitu ya sportnya. Terus kalau saya emak-emak sampah gratis. Kemarin saya bilang kalau sudah ini dilantik wali kota terpilih ndak ada gratis nih sampah. Dia bilang ndak tahu nih Bu, saya ndak boleh ndak tahu. Pokoknya kalau dia ingkar janji tidak tahu ditahu di rumahnya. Oh, iya. Jangan waktunya di sebelum naik kita bebas ketemu beliau toh. Iya. Kan sebelum dia naik kita bebas, kita bisa ke rumahnya, gampang sekali. Kita kan ada komunitas toh bisa kita menghadap. Kalau dia ingkar janji ya tiba-tiba ini khusus wali kota gitu saya karena wali kota yang dulu kan memang gratis sampah. Nanti beliau ini yang tidak terpilih lagi kita bayar sampah. Oh iya. 20.000 Rian dari 5.000 menjadi 20.000. Naik sekali ya? Iya, tiap tahun naik tuh 2 tahun kah pokoknya pertama bayar sampai tuh 5.000. Oh iya. Waktu tidak ditagih memang ada tukang ambil sampah. Iya. Tapi kita keikhlasan dari warga yang ambil sampah itu bawa ke penampungan tuh. Iya. Ada memang orang kasihan dia bilang Bu biar bisa ambil sampah berapa saja. Itu ikhlas kita mau kasih berupa dana, mau kasih apa, sembako terserah. Iya. Kita berasa kayak utang gitu. Iya. Tapi setelah beliau ini yang menetapkan harus bayar sampah, itu mulai dari 5.000, naik menjadi 12.000, 15, terakhir ini 20. Kemarin sudah bayar untuk bulan Januari. Dan Februari Junior, dia mau dulu. Nah itu mudah-mudahan Pak Wali yang terpilih ingat janji-janji kita menggratiskan gitu ya. Kita bilang ada sampah gratis, terus jalan tidak macet, parkir dibenahi baik-baik. Oh iya. Sama harga-harga sembako katanya sempat juga lihat janji itu. Kita kan ibu-ibu itu kita minta kalau dia tanya tuh. Iya. Itu yang paling dicari-cari, harga sembako terjangkau lah. Harus begitu Rian. Pokoknya karena saya selalu hadir saat kampanye-kampanye dari khususnya wali kota. Kalau gubernur Rian tidak. Berarti kita catat gitu. Dia pergi mendaftar. Jadi kalau dia ingkar janji ya naik. Maju di kelompok ibu-ibu mau yang sini. Iya, tuntut Ki. Itu kan janji politiknya toh. Kita menagih janjinya Ki. Dan bahkan saya bilang baik. Suatu saat kita terpilih betul ini baru ingkar janji dia bilang datang sih di rumah. Oh bilang begitu? Iya. Oh, iya. Sama Pak Akti waktu dia datang ke sini. Iya, tahu Anda ya. Intinya semoga iya. Intinya semoga Itu
Waalaikumsalam. Intinya mungkin semoga para pemimpin kita mengingat janji-janji politiknya dulu, semoga terpenuhi. Kita doakanlah semoga sehat-sehat selalu para pemimpin kita nanti ini, dan jangan lupa apa yang dulu pernah dijanjikan kepada masyarakat ditunaikanlah. Baik, terima lagi di 081140092250. Halo, Bari Basa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Sumi. Sehat-sehat Jaki. Alhamdulillah. Kita ya bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bu Sumi. Ya. Nah, sebagai emak-emak, mungkin kita kayak Bu Niar pergi dulu kampanye, kita catat janji-janjinya ini para kepala daerah. Apa kita mau tuntut nanti ini ke mengenai sampah. Oh, sampah. Kenapa sampahnya? Dengan gratis kalau mengurus surat-surat seperti KK, KTP, yang itu semua nanti saya bertanya kepada pemerintah. Iya, oke. Itu ya. Ini juga mengenai sampahnya ini. Kenapa? Saya bayar tak 25.000, kadang dia dapat 1 minggu itu, kadang dia datang 1 kali. Wih, masa seharusnya berapa kali? Memang. Seharusnya 2 kali dalam 1 minggu. Ini 1 atau kali 3 seminggu. kali. Ini 1 kali 1 minggu. Pernah tidak tanyakan kenapa? Belum pernah saya tanyakan ini. Jadi mau nanti besok atau lusa saya ke kantor lurah. Jadi mau nanti ini ke depannya sampah kenapa ini? Mau digratiskan juga kah atau bagaimana? Ya kalau saya sih enggak apa-apa kalau gratis, lebih syukur lagi kalau gratis. Iya. Yang penting kalau bayar jangan terlalu mahal. Kadang 10.000 lah begitu. Iya, minimal 10.000 gitu iya, ya. 10.000. Ini terlalu mahal, 25.000. Apalagi dengan frekuensi 1 kali seminggu pengangkutannya. Iya. Oh iya. Selain sampah kira-kira apa lagi kita mau tuntut kepada wali kota nanti ini? Urusan ke rumah sakit apa kalau supaya dilancarkan, jangan yang yang umum itu diutamakan. Iya, pelayanan kesehatan. Iya. Iya. Biasa umum itu diutamakan, yang tidak pakai umum kasihan dilantarkan. Pernah kita mengalami hal itu, Bunda? Suamiku sendiri. Wih. Saya lama sekali di rumah sakit tidak dihiraukan, alasannya tunggu dulu karena ini hari Minggu. Biar itu hari Minggu harus diutamakan karena orang tidak berdaya kasihan di situ. Betul, memang itu prioritas. Akhirnya saya pindahkan ke rumah sakit lain. Baru di situ cepat ditangani. Berarti harus perlu ada pembenahan pelayanan gitu ya? Iya. Oh ya, oke. Banyak urusannya juga. Mana KTP-nya, mana kakaknya apa. Orang sudah gawat. Tidak dihiraukan. Berarti dia pentingkan dulu administrasi daripada penanganan gitu ya? Iya, maunya utamakan dulu yang sakit. Bagaimana caranya untuk artinya penanganan dulu baru administrasi. Iya, gampang itu kalau begitu. Tapi kalau begitu kasihan akhirnya meninggal. Iya, oke, siap Bunda. Apalagi yang lain selain itu, Bunda? Itu saja sebagai masyarakat. Oke. Iya. Kita tagih mentemi. Pokoknya setagi ini bener ya. Oke gitu, siap Bunda. Saya rela ke rumah ke kantor lurah, ke camat. Demi menuntut hak gitu dia. Iya. Oke, siap Bunda. Oke, Bunda. Selamat beraktivitas. Semoga selalu sehat selalu Bunda. Iya, kita juga Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Sumi di Makassar, sahabat budaya. Baik sahabat budaya yang bergabung di pagi hari ini di acara Bari Basa, silakan di 081140092250. Nah, kira-kira apa yang kita mau minta nanti atau kita tuntut dari kepada pemimpin kita yang akan menjabat 5 tahun ke depan ini. Halo Bari Basa, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah. Selamat pagi. Baik-baik Ji. Iya, hujan keras kiri dari sana terlalu monitor. Iya, tadi juga sempat hujan deras di sini, Pak Hamzah. Pak Hamzah, kita sebagai warga Sulsel, warga Makassar, ini kan sudah ada penetapan pemimpin kita, Gubernur Sulawesi Selatan yang dimenangkan oleh Andi Sudirman Sulaiman bersama pasangannya Fatmawati Rusdi dan juga ada Wali Kota Makassar. Nah, kita sebagai masyarakat kira-kira apa yang kita akan tagih kepada pemimpin kita ini nanti?
Terima kasih, Bung Riang. Pertama-tama saya ucapkan selamat pada Gubernur yang baru, pelantikan dan Wali Kota Makassar. Hanya saya ingatkan pertama, memilih pejabat di bawahnya itu yang menangani masalah-masalah di bawah, seperti masalah sosial, jalanan, dan lain sebagainya. Semuanya yang dianggap ada bagian-bagian itu yang menangani. Pilihlah orang-orang yang betul-betul yang tahu masalah di lapangan. Yang kedua, jangan memilah-milah pejabat siapa saja, jangan sampai hanya memilih keluarganya saja atau apanya. Tanyakan kepada yang lama bagaimana jejak-jejaknya ini orang kalau disimpan di sini, pasti banyak masukan. Itu pejabat. Masalah pemerintahan, masalah apa semua. Itu. Yang kedua khusus untuk gubernur, supaya perhatikan itu jalanan-jalanan yang penghubung-penghubung di desa-desa. Kemudian jalan, karena masyarakat itu tidak pernah puas, Bung Riang. Janjinya itu tidak semua masyarakat menginginkan apa yang dia janjikan. Tidak. Saya 30 tahun dulu di pemerintahan dan menangani beberapa masalah. Penegakan hukum, di PPP, lingkungan hidup, masalah pemerintahan. Jadi memang masyarakat itu semua itu, karena kita yang pegang jabatan itu tidak semua orang suka dan tidak semua orang senang, pasti ada pro ada kontra. Lebih baik di pemerintahan juga banyak yang benci-benci tuh. Dunia kerja di. Pengalaman saya saya ini tidak sesuai dengan maunya, keinginannya, tidak di pemerintahan, pokoknya di kecamatan tidak ada aturannya begini, dia maunya mau memang. Itu pasti kalau sudah dilayani dia benci masih. Kemudian masalah tadi monitor semua itu masalah kebersihan jualan sampah bebas. Kalau saya di mana mau diambilkan uang itu pekerja kebersihan? Yang saya bebaskan, kalau saya waktu saya tangani di kebersihan dulu, yang saya bebaskan itu rumah ibadah. Pokoknya semua rumah-rumah yang saya bebaskan pembayarannya. Ada kan aturan perdanya, peraturan daerah, keputusan DPR. Ada keputusannya. Kemudian juga kada saya sejak Pak Tompo, Bung Riang. Saya ikut namanya wali kota. Banyak masukan itu dari masyarakat. Sampai Pak Ilham terakhir itu saya itu pensiun. Ada beberapa tanggung jawab diberikan dan itu ada beberapa masukan. Dan begitu pun wali kota terpilih harus juga bertanya kepada staf yang diberi kepercayaan. Bagaimana jejaknya si A, si B, si C, si D. Jangan ada balas dendam. Merangkul semua. Pada elok, sifat tua, sifat topong. Sifat cocok Oke, Bung Rian lanjut. Siap. Ada satu karung tapi ke tempat lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, antara Pak Hamzah di Makassar, sahabat budaya. Baik, kita masih terima penelpon, silakan yang bergabung di pagi hari ini di 0811 400 9250. Masih di acara Bari Bahasa di pagi hari ini, sahabat budaya. Baik, kita terima lagi. Halo, Assalamualaikum Bari Bahasa. Selamat pagi. Bari Bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail. Ya, dari Opais. Opais kayak mau diganti nama tadi WA ini. Tulis Opais. Opais, sehat Ki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Opais, sebagai masyarakat Sulsel sendiri, ini kan baru terpilih ini penetapannya gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, Pak Adi Sudirman Sulaiman sama Bu Fatmawati Rusdi.
kita sebagai masyarakat apa yang perlu diingatkan dan apa yang perlu ditunaikan janjinya. Ya, jadi kalau saya sih ikuti saja Pak Prabowo yang begitu tegas. Programnya. Jadi nanti kalau memimpin ini betul-betul cari orang-orang yang bekerja, yang jujur, yang tidak banyak neko-nekonya. Jadi pilih ini kan pasti harus ada evaluasi. Jangan juga kalau orang bagus karena bukan orang tak dulu kita singkirkan, jangan. Jadi kalau walaupun misalnya ada orang tak tapi ada yang lebih bagus dari dia, jangan evaluasi. Jadi yang kita evaluasi yang punya pelanggaran-pelanggaran, terutama ini yang terima proyek. Karena sekarang itu terutama proyek jalan. Banyak yang tidak bertahan hasil kerjanya. Baru 2 kali kena hujan, lobam nih. Berarti asal-asalan gitu ya. Jadi janganlah juga kualitas yang dilihat. Jadi tolong yang sekarang yang memimpin betul-betul cari yang takut sama Allah, yang takut sama Tuhan. Baik. Jangan hanya sekedar cari uang, tapi masyarakat yang disiksa dong. Iya, jadi apalagi saya ini pekerjaanku pengguna jalan tiap hari. Iya. Di mobil. Jadi saya harapkan itulah saya kalau menurut saya yang pemimpin baru sekarang. Cari yang betul-betul yang mau bekerja. Bukan hanya bukan hanya di otaknya uang. Saya kira itu Pak. Siap, Pak Opais. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak neko-neko Ji Pak Opais, itu tadi tuntutannya. Termasuk tadi jalan, jangan pembangunan jalan asal-asalan, dan juga jangan memilih orang yang memang betul-betul bekerja. Oke, kita terima lagi di 081140092550. Halo, Bari Bahasa, selamat pagi. Assalamualaikum. Bari Bahasa, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Rian. Pak Wahyu, waalaikumsalam wabarakatuh. Hujan deras kah gua? Ya enggak juga sih. Hujan-hujan manja. Manja. Yang penting bukan Pak Wahyu manja sama istri. Pak Wahyu sebagai masyarakat Goa dan Sulsel bahkan. Ini kan kemarin ada putusan MK bahwa gugatan salah satu paslon dibatalkan dan ditetapkan Andi Sudirman Sulaiman sama Fatmawati Rusdi sebagai Gubernur Sulawesi Selatan terpilih periode 2025-2030, dan juga mungkin di Kabupaten Goa juga. Kita sebagai masyarakat, apa yang kita perlu ingatkan kepada pemimpin kita, termasuk janji-janji politiknya? Ini harapan saya ya. Bukan satu, banyak lah. Banyak ya, silakan. Apa itu? Yang pertama, sebagai seorang pejabat, seorang pemimpin, yang dipikirkan itu rakyatnya ya, bukan pribadinya. Atau mungkin golongannya atau kelompoknya. Yang dipikirkan itu rakyat. Yang kedua, senada dengan Opais tadi, kebetulan Opais itu teman saya tuh. Kedua Opais sahabat saya, sama-sama pejuang aspal ya. Siap. Sama pejuang aspal. Tolong Pak ya, pejabat atau gubernur atau wali kota atau bupati ya, itu jalan-jalan Pak, seperti keluhannya Pak Is, jangan sampai 2 kali kena hujan hancur. Ya, jangan sampai ada yang pindah alam, ya, pengendara yang pindah alam. Nah, baru berpikir ya. Jangan sampai ada korban. Itu di atas itu paling parah di jalanan. Sampai sekarang tasning. Iya, cuma taping saja, banyak lubang-lubang. Anakku berapa kali hampir terperosok masuk. Ya, jangan cuma setiap ada operasi pajak terus, pajak STNK, pajak kendaraan yang terus digenjot. Sementara jalanan tidak beres. Ya, jadi itu harapan saya sebagai pengguna jalan. Ya. Itu yang di atasnya sudah berapa, masih rusak sampai sekarang? Sudah dulu di taping, tapi kan artinya taping. Justru itu tapingnya membahayakan karena kalau ada lepas bisa diinjak kendaraan besar, bisa tak lempar. Kena kendaraan lain. Ya itu. Ini saya bicara sebagai pengguna jalan ya. Baik. Pejuang aspal. Ini harapan saya. Kalau di Tun Abdul Lasa, pemerintah Goa bagus. Alhamdulillah. Ya. Iya. Tapi yang di Wilayah Makassar,
itu jalanannya. Karena kita mengakses juga jalan ke situ kan? Iya. Masa kalau di gua lewat aspal di Makassar pakai baling-baling bambu. Berarti emang harus sesuai. Oke lah, pajak kan sekarang lagi naik. Artinya pajak naik sesuaikan dengan pembangunannya gitu ya. Setiap operasi pajaknya kena lolos miliar. Baik, jadi ini harapan saya, semoga gubernur dan pejabat-pejabat yang lain ini. Yang ketiga harapan saya, cari pejabat yang lurus-lurus isi kepalanya. Jangan bengkok-bengkok. Oh, kadang ada yang bengkok ya, Pak Wahyu ya? Ya, jangan bengkok-bengkok yang artinya pikirannya hanya untuk pribadi, kepentingan pribadi, proyek atau segala macam. Iya. Kan memang dalam aturan sudah dibenarkan hal begitu kan, Pak Wahyu kan? Kalau Pak Wahyu mulai bengkok-bengkok sedikitnya langsung ganti. Kalau perlu berurusan dengan KPK. Iya. Atau diluruskan dulu supaya tidak bengkok. Ya, kalau bisa diluruskan dulu. Kalau tidak bisa lurus ya nanti KPK yang luruskan. Itu. Karena bukan apanya. Kita ini memilih pejabat, memilih calon-calon pemimpinnya. Ini karena kita bisa melihat bahwa ini orang baik, ya kan? Kalau yang bisa memegang amanah. Satu juga kurang irritasnya sedikit ini di Sulawesi ini karena ada kenangan air. Ini kebetulan kelewati. Iya. Jadi harapan saya seorang pemimpin harus memanjakan rakyatnya. Memang itu kan ini kan para pemimpin kita sebenarnya kan sebagai pelayan masyarakat, diamanahkan kan. Harus memanjakan rakyatnya, ya kan? Harus bersikap adil sama rakyatnya. Utamanya ini keluhanku sama Opais tadi, ya. Iya. Sebagai pejuang aspal. Pejuang aspal, oke. Ya, karena kita ini sebagai pejuang aspal, kaki kanan penjara, kaki kiri kuburan. Begitu kan? Iya. Ya kan? Kita ini sebagai pejuang aspal ya, perlu diingat bahwa kita punya kaki ini yang kanan penjara, yang kiri kuburan. Yang penjaranya kenapa sebabnya? Ya bisa saja kalau kanan keinjak gas, gas dengan rem. Itu kalau salah tindih ditabrak orang ke penjara. Gara-gara jalanan, kondisi jalanan ya. Jadi kalau kondisi jalanan bagaimana? Ya kan? Ini harapan saya nih. Iya. Semoga bisa dimanjakan rakyatnya lah. Manjakan rakyatnya, baik. Oke, Pak. Siap, makasih banyak. Karena sampai di penjual coto nih makan lapar. Ngapa Mi? Kirim roncon tona. Kesini lagi merapat lagi. Selamat menikmati Pak Wahyu, makasih. Hati-hati Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Wahyu di gua. Yang utama tadi pejuang aspal. Karena ketika jalanan yang buruk atau rusak itu dapat menyebabkan hal sesuatu. Seperti tadi bisa penjara atau bisa pindah alam. Artinya memang itu jalan sangat sensitif. Ya, artinya ada perbaikan demi keselamatan kita semua. Ini menjadi tuntutan masyarakat terhadap para pemimpin kita yang akan menjabat nantinya, sahabat budaya. Baik, masih ada? Silakan sahabat budaya di 0811 400 4050 di acara Baribasa pagi hari ini. Kira-kira apa pesan apa mau kepada kepala daerah terpilih nanti ini yang akan menjabat 5 tahun ke depan ini? Silakan yang bergabung di 0811 400 9250. Di penghujung acara kita memang kurang lebih dari 10 menit kita akan mengakhiri waktu persamaan kita. Itu Bang Rian pamit lah sahabat budaya lah, karena mengingat waktu sudah ada di penghujung acara kita, sahabat budaya. Terima kasih atas kebersamaannya bersama Bang Rian di pagi hari ini di acara Berbahasa. Semoga apa yang menjadi tuntutan harapan semua sahabat budaya yang sempat bergabung di acara Berbahasa ini dapat direalisasikan oleh para pemimpin kita, baik itu gubernur, bupati maupun wali kota, dan khususnya bagi presiden kita ya, sahabat budaya. Kita bersama-sama berdoa agar semua apa yang menjadi harapan ini dapat dikabulkan atau dilaksanakan oleh para pemimpin kita yang menjadi sebuah atau memiliki tanggung jawab yang penuh dari masyarakat. Artinya ini menjadi titipan masyarakat untuk menjalankan apa yang perlu dilakukan.
tadi seperti Pak Wahyu harus dimanjakan masyarakatnya. Baik, terima kasih. Maaf jika ada salah kata Bang Rian selama bawa siaran. Kita akan bertemu lagi di program selanjutnya. Dan tentu masih bersama Bang Rian hingga pukul 11 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
bersama dengan sentuhan lagu dangdut Makassar. Hey hey hey, mari berjoget ikut irama laguku ini. Ane kelong pupa batu apanya lo diri katega senga amam sandang susahnya wataku Makassar bergoyang, Makassar bergoyang. Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon. Kabaratna Pro 4.
Baik sahabat budaya, salah satu kuliner khas dari Kepulauan Riau yang unik dan menggugah selera yakni gulai siput. Ciri khas dari gulai ini adalah kuah kuningnya yang memiliki rasa asam pedas, memberikan sensasi rasa yang kaya dan segar. Gulai siput sering disajikan sebagai lauk, terutama saat bulan Ramadan dan menjadi favorit masyarakat setempat karena rasanya yang gurih dan lezat. Hidangan ini mencerminkan kekayaan budaya kuliner Melayu yang memanfaatkan hasil alam sekitar, termasuk siput yang biasanya dianggap sebagai hama padi. Kuliner ini sering menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin mencicipi keunikan rasa khas Riau. Demikian kabar Ratna Pro 4. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya. Kembali kita melanjutkan kebersamaan kita di obrolan komunitas. Obrolan komunitas kali ini kita kedatangan tamu dari komunitas pendakwah keren bersama dengan Ustadz Hattajur MPD. Beliau adalah dai komunitas pendakwah keren dan topik kita ke pagi ini mengenai muhasabah diri untuk mencapai takwa. Kalau dalam bahasa Makassarnya itu bukan ero-ero najis. Bukan karena ero-ero najis, Ustaz ya. Ya, mungkin ada sedikit pengantar ini, Ustaz. Muhasabah ini sangat menarik ini topik kita karena masih di awal tahun dalam kalender Masehi. Tentu biasanya awal-awal tahun itu kita harus banyak bermuhasabah. Iya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, mengawali tahun ini saya mengambil tema bermuhasabah ini, artian kata bagaimana cara kita, momentum kita selaku manusia ini kan memang betul-betul ini kita dalam kehidupan dunia kita ini diberikan banyak ujian oleh Allah. Namun di balik ujian itu adalah salah satu tantangan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita. Salah satu muhasabah itu sendiri, jadikan diri kita ini, jadikan sebagai pembelajaran dalam diri kita. Kalau bisa kita menjadikan diri kita ini sebagai landasan kehidupan kita ini untuk jauh lebih baik. Bagaimana menjadi sebaik-baik diri kita, artian kata lebih baik orang lain, dan seburuk-buruk orang lain lebih buruk diri kita. Artian kata kalau kita memiliki pandangan hal yang seperti itu, maka yakin dan percaya kita tidak akan pernah ada rasa iri, tidak pernah membesarkan kepala kita. Iya. Apalagi kita memiliki jabatan. Selalu biasa kalau terkadang biasa ada orang terlalu membanggakan jabatannya, kedudukannya, kemewahan hidupnya, besar kepala. Iya. Kalau besar kepala, helm saja biasa tidak cukup. Tidak cukup, Ustaz ya. Iya. Apalagi surganya Allah. Gitu. Jadi iblis itu tidak masuk di surganya Allah karena kenapa? Ada rasa sombong dalam hidupnya. Iya. Makanya mari kita bermuhasabah diri, introspeksi diri kita. Artian kata ketakwaan yang kita ingin raih itu sebenarnya bukan materi dunia. Kalau ke materi dunia yang kita mau cari, misalnya banyak uang, kedudukan, kemewahan, itu tidak ada artinya. Tidak akan kita bisa dapatkan itu yang namanya kebahagiaan. Tetapi kalau misalnya ketakwaan yang kita tanamkan dalam diri kita, maka yakin dan percaya kebahagiaan itu akan ikut. Makanya dalam Quran surah Al-Baqarah itu di ayat 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah kalau kau ingin cepat bahagia. Iya. Jadi kalau kita mau cepat bahagia, maka takwa itu yang ada dalam diri kita secara lahiriah maupun batiniah. Salah satunya contoh ini. Iya. Bilal lebih sedikit uangnya dibandingkan Sayyidina Utsman bin Affan. Tetapi dia bahagia. Luar biasa. Kenapa dia bahagia? Dia senantiasa mempertahankan sanad azannya yang diberikan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Padahal sepeninggal Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bilal ini dijanjikan menjadi hakim agung. Jabatan. Padahal diberikan jabatan yang begitu, kedudukan pasti tinggi, kemewahan, rumah mewah, megah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bilal? Pada saat itu Bilal lari bersembunyi agar tidak ditunjuk menjadi hakim agung. Bukti bahwasanya itu Bilal lebih mempertahankan sanad azannya ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih patuh dan lebih ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita introspeksi diri kita. Tidak usah kita terlalu banyak-banyak
bacot apa dan lain sebagainya, ndak usah. Artian kata kehidupan kita ini, mari kita lihat dulu diri kita masing-masing. Ingat Allah. Kalau kita senantiasa mengingat Allah dalam pikiran kita, dalam hati kita, maka yakin dan percaya Allah akan selalu bersama dengan kita. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah bukan karena mengingat Allah, bukan karena ero-ero, tak. Iya, ada kan biasa begini. Ada orang pergi disuruh untuk bersedekah, dia bilang mau kutompah. Iya, ero-ero kutompah. Iya. Ada orang disuruh mengaji, ero-ero kupah. Iya. Bahkan disuruh juga ikut sholat berjamaah, biasanya terkadang ada orang yang seperti itu. Iya. Biasa terkadang ada orang dipanggil untuk ikut sholat berjamaah, bagaimana ikut kajian-kajian. Kenapa? Dia tertipu dengan kehidupan dunia, dia tidak belajar pada dirinya. Tapi seandainya dia belajar pada dirinya, dia senantiasa introspeksi dirinya, bermuhasabah pada dirinya, maka dia senantiasa akan mengingat Allah. Bagaimana caranya? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia akan senantiasa mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri. Iya. Jadi mana menteng ki, senantiasa ki, ngurangi ki mangir karenta. Biasa kan terkadang ada orang bahkan jalan dia tegakkan dirinya, dia anggap dirinya saya ini yang paling hebat ini. Pokoknya ada orang jalan tidak tabi siapa yang lebih dewasa daripada dia, tidak hargai karena dia anggap ero-ero nah. Jadi dia tidak, artinya dalam pergaulan kehidupan sehari-harinya dia tidak mampu menanamkan bahwasanya kehidupan dunia ini sifatnya sementara. Tapi kalau senantiasa jadikan untuk kata ingat itu kepada Allah, senantiasa mengingat Allah bizikrillahi tatmainnal qulub, dengan berzikir kepada Allah hatinya akan ditenangkan, maka tidak akan ada sifat ero-ero dalam kehidupannya. Saya kira itu untuk kehidupan kita ini, untuk bermuhasabah baik. Introspeksi diri kita ini, lihat diri kita masing-masing, pelajari diri kita masing-masing, ingat bahwasanya kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini masih kesempatan ini Allah berikan kepada kita, apatah lagi di awal tahun ini. Mari kita bermuhasabah, pelajari agar kehidupan kita ini, ketakwaan kita ini jauh lebih baik dibandingkan ketakwaan kita tahun sebelumnya. Saya kira itu. Jadi memang kalau yang tadi saya tempat dapat ini Ustaz, ala bisikrillahi tatmainnal qulub. Artinya dengan kita mengingat Allah, hati menjadi tenang. Kalau itu kita jadikan sebagai setiap apapun aktivitas kita, ketika mengingat Allah tidak akan itu tadi membesarkan diri. Betul, iya. Kalau itu yang kita jaga, insya Allah. Baik. Kemudian ini Ustaz, memang kadangkala bermuhasabah itu dilakukan di waktu yang mana pasnya itu Ustaz? Apakah memang hanya setiap akhir tahun kah atau awal bulan? Tetapi mungkin ada cara-caranya juga Ustaz, karena mungkin sebenarnya banyak yang ingin bermuhasabah, saya ingin berubah, tapi terkadang itu adanya kesibukan sehari-hari, jadi lupa kita bermuhasabah ini Ustaz. Gimana itu? Kalau persoalan yang namanya introspeksi diri, sebenarnya dalam kehidupan kita ini sebenarnya namanya kan manusia ini tidak lepas yang namanya dosa, kehilafan. Sebaiknya inilah gunanya kita ini melaksanakan sholat 5 waktu. Di situ tempatnya. Kita senantiasa berserah diri kepada Allah, meminta kepada Allah. Dalam perjalanan beberapa jam, beberapa menit ini kan kita tidak tahu ini. Betul. Kita tidak tahu ini apa yang kita lakukan, tangan kita ini apa yang dilakukan tangan kita, penglihatan kita ini apa yang dilakukan. Makanya kalau kita mengatakan waktu-waktu khusus untuk bermuhasabah diri, tidak mesti dibilang awal tahun seperti ini, tetapi sewaktu-waktulah. Karena kenapa? Kita ini manusia biasa gitu, seperti itu. Jadi triknya itu adalah bagaimana cara kita untuk introspeksi diri kita. Sebaiknya setiap kita melaksanakan untuk sholat, kita senantiasa tanamkan dalam diri kita itu bahwasanya saya ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah. Itu saja Pak kuncinya.
Iya. Jadi kita bersyukur ini karena ada sholat 5 waktu lah ya. Betul. Karena bayangkan 5 waktu ini mulai dari subuh sampainya duhur. Kita introspeksi lagi di situ. Iya. Jadi duhur lagi ke asar. Iya. Kita introspeksi sampainya begitu setiap Iya. hari. Kalau itu kita betul-betul laksanakan, insya Allah aman Ustaz, bahagia. Insya Allah, bahagia. Iya. Makanya itu tadi dikatakan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kau ingin bahagia maka cepat bahagia, maka tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kuncinya. Iya, iya, iya. Nah, kemudian mencapai takwa ini Ustaz. La'allakum tattaqun, untuk menggapai yang namanya ketakwaan itu seperti apa? Karena mungkin masih banyak orang sholat dia rasa tapi belum tingkat ketakwaannya itu masih biasa-biasa aja. Karena kan takwa itu naik turun. Betul. Ustaz. Sebenarnya kalau kita bisa bicara masalah untuk menggapai tingkatan takwa yang sebenarnya itu, sebenarnya kita ini kan namanya ketakwaan itu, terkadang manusia itu kan namanya manusia biasa ini naik turun. Iya. Biasa ketakwaan itu diuji. Diuji dari segi, misalnya dari segi keluarga, ketakwaan kita diuji dari segi pekerjaan kita, disibukkan, tetapi yakin dan percaya semuanya itu Allah berikan kepada kita, itu baik daripada ujian yang dari keluarga, ujian dari tempat pekerjaan kita, kesibukan di tempat pekerjaan kita itu, tetapi kita mampu memanage sedemikian rupa, mengatur sedemikian rupa tentang bagaimana tanggung jawab kita selaku manusia ini, penghambaan kita selaku manusia, menjaga sholat 5 waktu kita ini, maka semakin Allah uji, ya, semakin Allah memberikan ujian kepada kita, maka disitulah bentuk ketakwaan yang sebenar-benarnya. Ya baik Ustaz, kayaknya ada yang mau bergabung ini. Ya. Coba kita terima dulu. Ya, halo, assalamualaikum. Dari siapa dan di mana? Ada mungkin yang ingin ditanggapi ini Pak. Silakan Deng. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Jadi di masjid ada hamba Allah, tapi di luar hamba di mana, naudzubillah min dzalik. Bagaimana itu Ustaz? Sebenarnya kalau kita mau lihat, kita ini kan semuanya ini adalah hamba. Cuma cara kita dalam mempersepsikan diri kita, bagaimana cara kita untuk sujud kita kepada Allah, sebenarnya ini itu adalah nafsi-nafsi diri kita. Iya. Sebenarnya kita tidak boleh juga mengatakan seperti itu kepada orang, kepada hamba yang lain. Kenapa? Kita ini manusia biasa, kita ini tidak luput daripada yang namanya dosa-dosa. Kita kelihatan seperti ini, ya kita kelihatan seperti ini, gagah, cantik dan lain sebagainya ini, karena kenapa? Allah masih menutupi aib-aib kita. Iya, Allah masih tutupi aib-aib kita. Jadi kalau ada yang mengatakan di dalam masjid itu hamba Allah, di luar itu hamba, ya naudzubillah. Iya. Tapi saya pikir kita ini semua ini adalah Allah yang diciptakan ini, Allah Subhanahu wa taala ini dalam bentuk sebaik-baiknya. Iya, dalam bentuk sebaik-baik hamba. Makanya tidak ada pembedaan. Yang membedakan itu hanyalah amal perkara kita. Iya, itu saya kira itu. Baik Ustaz, sebentar kita lanjut lagi, kita hadirkan dulu satu lagu berikut ini.
Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman."
maka laksanakanlah untukku. Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya, kita masih lanjut kebersamaan kita di obrolan komunitas. Tentunya masih berbicara seputaran seputaran tentang muhasabah. Kayaknya ada yang mau bergabung, kita terima dulu Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambo tamak Kak sih. Iya, silakan. Suka sekali Kak pertanyaan ini. Iya. Acara Kak. Iya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak Ustaz. Iya. Ini masalah tarekat ya, berguru. Bagaimana pendapat Ustaz itu? Ya, tarekat. Kita orang Bugis Makassar yang daerah Maros Turung itu boleh dikata 90% mencari itu. Tapi jangan mencari nanti salah dapat. Oh ya, kedua saya tanyakan Pak Ustaz. Tahun lalu saya dapat seorang tua ya, dikasih pandangan bagaimana itu Pak Ustaz, mandikan dirimu bukan dengan air, bungkus dirimu bukan dengan kain kapan, sholati dirimu sebelum matimu, kubur dirimu bukan dengan tanah. Saya tanyakan sama Pak Ustaz, bagaimana itu Pak Ustaz? Karena sudah banyak saya tanya, Ustaz saya tanya, dia tidak dapat. Bagaimana dengan Ustaz sendiri? Iya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tareka ini Ustaz. Iya. Bagaimana itu menurut Ustaz? Baik, terima kasih pertanyaan yang cukup bagus sekali. Sebenarnya ini pertanyaannya ini tarekat ini hakiki tingkat tinggi ini. Iya. Sudah artian kata sudah ma'rifatul. Iya. Artian kata seperti ini. Iya. Ada prolog yang mengatakan bahwasanya kafani dirimu bukan dengan kain kafan. Bahkan kubur dirimu bukan dengan tanah. Mandikan dirimu bukan dengan air. Artian kata dalam perjalanan kehidupan kita ini, perjalanan dunia ini, sudah banyak tanda-tanda kematian yang telah Allah perlihatkan ke dalam jiwa maupun batinnya kita. Iya. Sehingga ada orang yang mendapatkan tarikat ini yang mengatakan seperti itu. Sehingga kalau kita mau seperti itu, tetapi kalau tanggung jawab orang yang ditinggalkan ini ya harus laksanakan semua itu. Iya. Tetapi kalau orang yang mendapatkan secara hakikinya maupun batinianya ini, artian kata dia sudah laksanakan semua. Iya. Dia sudah laksanakan semua. Kenapa? Dia dapat artian kata tentang bagaimana proses perjalanan selama hidupnya ini, tentang bagaimana perjalanannya untuk mendapatkan nikmat-nikmat Allah maupun dalam ibadahnya seperti itu. Jadi dia sudah bersihkan memang dirinya. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, tetapi kan semuanya itu amal ibadah itu kan semuanya Allah yang tahu, bukan kita, bukan diri kita. Jadi kita ustadz saja, kiai saja ini kita belum dijamin. Iya, tidak ada yang menjamin seperti itu. Jadi kemudian yang kedua tadi ada berkaitan dengan mencari ilmu tarekat ini Ustaz.
Apakah iya? Iya. Karena banyak juga kulihat orang mengajar ilmu begitu, tapi biasa kadang itu malah justru keluar dari syariat. Iya. Salah guru kah, Ustaz? Iya. Atau salah tarekat? Betul. Guru sebenarnya itu penting. Ya, penting dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Dengan adanya guru itu sebenarnya, tapi kalau kita mau guru yang terbaik itu adalah guru yang ada di balik jasmania kita ini, yang ada dalam diri kita ini, guru yang sebenarnya kalau kita mau cari. Karena kenapa? Guru yang ada dalam diri kita ini, di balik jasmania kita, inilah guru yang sebenarnya. Tidak usah kita mencari di luar. Guru yang sebenarnya yang ada dalam diri kita ini, yang senantiasa mengingatkan kita ini siang dan malam. Waktu sholat, ngaji, ini selalu nih mengingatkan di dalam ini. Cuma biasanya kita tidak lakukan, mendengarkan guru kita ini. Karena kenapa? Kita terlalu sibuk dengan persoalan dunia. Jadi kalau mau mencari guru, ya silakan. Tetapi guru yang terbaik adalah guru yang ada dalam diri kita. Kata hati kita. Iya, kata hati. Jadi kadang kita yang melawan itu kata hati kita. Kadang biasa dengar suara azan, pisang bayang rong. Sampai. Etena panikama ki. Itu yang dibilang ero naji. Iya, ero naji. Iya. Kita terima lagi, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, dari siapa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Bahar dari Caming, Bone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ya. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Bahar dari Bone Caming ini orangnya selalu gagah nih, Ustaz. Masya Allah. Karena di Caming, di depan cermin. Di depan cermin, Caming itu kan daerah Bone. Cermin. Caming. Iya. Ustaz, gimana ini cara memilih pemimpin? Lewat sebenarnya nih waktunya, tapi ya mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk berikutnya. Iya, jadi sebenarnya dalam memilih pemimpin yang pertama dulu kita lihat dari sisi agamanya. Kita lihat dulu dari sisi agamanya. Setelah kita lihat dari sisi agamanya, kita lihat dari sisi kedekatan kita dulu. Kita tahu dulu bagaimana kesehariannya. Bagaimana kesehariannya, bagaimana tentang bermasyarakatnya. Betul yang dikatakan tadi, tidak ada manusia yang tidak punya dosa, tidak ada manusia yang tidak punya bohong. Kalau ada manusia, bukan manusia itu. Iya. Ya, bukan Betul. manusia. Nabi Jadi, saja iya. kadang berbohong ya, Iya. pernah berbohong ya kan, termasuk Nabi Ibrahim. Jadi dalam memilih pemimpin sebenarnya kita lihat dulu dari segi agamanya. Iya. Tapi ada juga yang mengatakan, Ustadz, bagaimana itu? Ada orang Ustadz jadi pemimpin tetapi dia masih korupsi. Nah, itu personalnya. Itu personalnya. Jangan kita sangkut pautkan dengan agamanya. Iya. Jadi kita lihat, pasti kita kedepankan dulu dari agamanya. Setelah itu bagaimana pendekatan persuasif kita dari segi kita dikenalnya di kalangan itu. Karena kenapa? Kalau kita lihat dari segi kalangan persuasif dengan kedekatannya dengan orang yakin dan percaya, kita akan mampu untuk mengingatkannya. Iya. Misalnya tadi Puang tadi mengatakan, saya mau milih pemimpin tapi kamu tidak kenal, tidak bisa kita mengingatkan. Seperti itu. Jadi orang yang mau diingatkan juga, orang yang mau mendengarkan juga, orang yang mau mendengarkan keluh kesah, karena menjadi seorang pemimpin itu puncaknya untuk keluhan. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak mau mendengarkan keluhan, ya tidak usah jadi pemimpin. Gitu. Berat luar biasa ya. Berat. Ya. Baik Ustaz, kita kembali ke tema kita, masih berbicara tentang muhasabah. Dan kadangkala ini sebenarnya ketika kita senantiasa bermuhasabah, tentu ada hal yang ingin kita rubah, tapi terkadang itu di lisan aja terucap itu, wah saya tahun ini insya Allah mau lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Tapi nyatanya pada prakteknya itu lagi tadi belum bisa mengikuti apa yang sudah menjadi hasil muhasabahnya itu.
Kalau dalam bahasa kerennya resolusi. Ya. Baik, jadi kalau misalnya mau seperti itu, tanamkan ini, fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap kita manusia ini ada masanya. Ya. Kapan tiba masanya, fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan. Maka itu tidak akan bisa dimajukan dan tidak akan bisa dimundurkan. Kalau kita bisa mengkaji ini, mempelajari ini, maka dalam bermuhasabah ini bahwasanya saya ini punya masa tenggang. Iya. Umurku ini kalau umurnya Nabi 60 tahun, iya, 60 hingga 63 tahun. Saya ada masanya. Dan kalau lewat masanya tidak akan bisa dimajukan dan tidak akan bisa dimundurkan. Sehingga kalau kita tanamkan ini dalam hati kita, maka yakin dan percaya kita akan senantiasa introspeksi diri kita, senantiasa kita belajar dalam diri kita, pengalaman-pengalaman yang lalu, sehingga kita ini semakin dekat dengan Allah. Itu kalau kita itu senantiasa tanamkan itu. Makanya saya biasa itu seperti itu. Sekarang umurku sekian. Sekarang umurku sekian. Semakin bertambah umur, semakin berkurang jatah hidup. Iya, jatah hidup. Makanya kalau kita tanamkan itu, maka muhasabah itu dalam diri kita ini, yakin kita akan senantiasa dapatkan. Jadi itu ya sahabat budaya. Luar biasa kalau kita mengamalkan betul apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an ya. Kita akan sadar tentunya. Itu tadi Al-Qur'an ya Ustaz ya? Iya. Iya. Baik. Silakan sahabat budaya yang masih ingin bergabung. Mungkin ini bertanya seputaran muhasabah diri, karena ini memang menjadi hal yang sangat penting. Apalagi kita sebenarnya sudah diberikan sholat 5 waktu. Setiap waktu kita harus bermuhasabah. Nah, nilai ketakwaan yang ingin kita capai sebenarnya itu bagaimana betul-betul kita dilatih ya untuk mencapai takwa yang setinggi-tingginya Ustaz. Apalagi ini kita sudah bulan Rajab menuju ke bulan Sya'ban nanti. Hingga puncaknya di bulan Ramadan. Apa yang perlu dipersiapkan Ustaz? Kalau kita mau mempersiapkan sebenarnya di bulan apapun kita harus persiapkan diri kita. Makanya tadi saya katakan di bulan Rajab ini, masuk di bulan Sya'ban, masuk di Ramadan. Kalau kita mau mempersiapkan, kalau kita manusia ini hanya sekedar menunggu pi Rajab, menunggu pi Sya'ban, menunggu pi Ramadan baru kita mau beribadah, ngaji, ya, puasa Senin Kamis. Saya pikir terlalu itu yang dibilang erot kali kau. Iya. Nanti mau masuk Ramadan. Iya, nanti mau baru masuk Ramadan baru baca Al-Qur'an. Iya. Nanti Ramadan baru mau khotam. Iya. Ini menikahnya ero-ero nah. Tetapi pada dasarnya kalau kita mau jangan kita menunggu Ramadan baru baca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bukan katakan taraktu fikum imra'aini in tamaksaktum lantadillu bihi abada kitabullah. Iya. Jika engkau ingin mendapatkan jalan yang baik, jalan yang lurus, ya berpegang teguh kepada Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an. Sudah jelas jangan lagi menunggu Ramadan baru baca Al-Qur'an. Jadi kalau kita mau seperti itu ya, mari jangan kita hanya menunggu Rajab, menunggu Sya'ban, menunggu Ramadan baru kita mau bermuhasabah, mau membaca Al-Qur'an, mau sedekah. Nah itu, saya kira itu. Baik, Ustaz, sembari kita menunggu pertanyaan, kita kembali hadirkan dulu satu kelong berikut ini. Salah laka jarian pasalina erota karae toje erota sukutera ruanna siagan kisaro mangai mangamasea
sujud rika tekarai apara lamorona pamuporota sungai karuku timbang ridoanganku eyaki karai sasangiri yolangku eyaki karai iungi japangku nerilino ya Rabbi kupala dikate jagai andri garing caca iriatia jagai andri garing kafir apa ruaya jagai andri garing kufur tinggilang gaya pacala sujud dikate karai apalah lamoroma pemuporota sungai karuku timbang ridoanganku eyaki karai sasangiri oloangku eyaki karai iungi japangku nerilino ya Rabbi kupala dikate jagai andri garing caca iriatia jagai andri garing kafir apa ruaya jagai andri garing kufur tinggilan gaya pacala ya Rabbi kupala dikate jagai andri garing caca iriatia jagai andri garing kafir apa ruaya jagai andri garing kufur tinggilan gaya pacala jagai andri garing kufur tinggilan gaya pacala Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai, tetapi ingat bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi, tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki, tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sobat budaya, kita lanjut lagi masih di obrolan komunitas. Dan tentunya masih berbicara tentang muhasabah, dan ini menarik sekali karena begitu pentingnya muhasabah ini untuk mengontrol diri kita, Ustaz ya. Nah, apa sebenarnya mungkin untuk lebih istilahnya lebih matang lah untuk melakukan perubahan dalam diri kita ini, Ustaz. Selain itu tadi yang kita katakan bahwa mengingat umur kita semakin bertambah, semakin berkurang jatah hidup, ya, supaya ini
ketakwaan ini semakin meningkat juga. Ya. Jadi baik. Jadi untuk bermuhasabah diri ini sebenarnya ini yang ada dalam diri kita ini, kalau lebih baiknya setiap saat ini kita mampu untuk mengontrol diri kita. Ya. Artian kata, setiap apapun yang kita lakukan, kita tahu apa yang kita lakukan ini apakah ini memiliki manfaat, baik manfaat pada diri kita maupun orang lain. Sehingga dengan adanya muhasabah dalam diri kita ini, kita senantiasa lebih dulu menghisap diri kita. Iya. Menimbang-nimbang dulu diri kita. Iya. Sebelum Allah menghisap dan sebelum Allah menimbang. Karena kenapa? Sebenarnya apa yang kita lakukan ini kan, yang kita lakukan di muka bumi ini cuma diri kita dan Allah yang tahu. Sehingga saya katakan, dalam model introspeksi diri ini, bermuhasabah ini, maka ini harus kita timbang-timbang dulu diri kita sebelum Allah yang menimbangnya. Hisab dulu diri kita ini, dosa-dosa kita yang telah kita perbuat sebelum Allah yang menghisapnya. Jadi saya kira itu dalam kehidupan kita ini, tentu perjalanan kehidupan kita ini banyak tantangan, banyak ujian, banyak perjalanan, baik dalam perjalanan kehidupan kita ini sampai di kantor, sampai di tempat kerja, banyak sekali ujian. Namun perlu kita ketahui, di balik ujian sebenarnya itu yang Allah berikan itu, disitulah bentuk ketakwaan yang sebenarnya. Di situ puncaknya itu. Kalau kita mampu, kita sadar, kita bisa lakukan, kita bisa laksanakan dengan ujian yang Allah berikan itu, baik daripada ujian yang Allah berikan itu, kita bisa melakukannya, kita bisa laksanakan dengan baik, maka muhasabah itu akan melekat dalam diri kita. Iya. Tapi kita tidak mengeluh. Jangan sampai kita baru pakai diuji dengan materi, kaget maki. Dilupakan siapa yang memberikan itu. Iya. Dilupa segala-galanya. Bahkan dilupa jati diri kita. Dari mana kita ini asal usul tak? Dari mana kini dilahirkan? Dilupa segala-galanya. Inilah yang terkadang ujian ini kapan Allah berikan kepada kita, lantas kita mampu menjalaninya dengan takwa, dengan iman, maka itulah sebenar-benarnya bagaimana cara kita menghisab diri kita, bagaimana kita bermuhasabah diri kepada diri kita dulu, seperti itu. Jadi bukan hanya ujian kesusahan ya, menjadi muhasabah kita, tapi ketika Allah memberikan kenikmatan itu jangan sampai itu masuk dalam istidrat ini, Ustaz. Karena kan kadang orang begitu, dikasih kenikmatan semua oleh Allah. Makanya itu Allah sudah memberikan sesuai dengan takarannya itu. Bilang si A ini segini yang bisa diberikan, karena jangan sampai lewat kena lupa diri. Tak bangkai. Dan ini yang sering kita saksikan istidrat ini, Ustaz ya. Ada orang dikasih jabatan, akhirnya dihinakan dengan jabatannya. Dengan jabatannya, karena kenapa itu? Dia tidak mampu mengkontrol dirinya. Dia tidak mampu dalam kesehariannya, dia melihat dirinya kepada siapa ini saya. Iya, dia tidak mampu. Sehingga dia tidak bisa menghisap dirinya sendiri, sehingga dia dihinakan oleh jabatannya itu sendiri. Karena kenapa? Dia kaget dengan kemewahan, kemegahan jabatannya, seperti itu. Baik, Ustaz, tidak terasa banyak hal yang sebenarnya kita ingin bahas lagi terkait dengan masalah muhasabah ini. Tapi karena waktu yang sangat terbatas, Ustaz, mungkin ada sedikit gambaran yang perlu kita, dan ini menjadi oleh bagi kita dan pendengar semuanya di bahasan kita kali ini. Apa yang ingin disampaikan Ustaz terkait dengan muhasabah? Baik, di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya kalau kita menanamkan dalam diri kita ini prinsip ini, sebaik-baik diri kita lebih baik orang lain, dan seburuk-buruk orang lain lebih buruk diri kita. Kapan kita tanamkan ini, sebaik-baik diri kita menganggap bahwasanya ternyata baiki diriku, tetapi ternyata lebih baik orang lain, dan seburuk-buruk orang lain ternyata saya jauh lebih buruk. Karena kenapa?
Kalau kita tanamkan dua prinsip dalam diri kita ini, maka yakin dan percaya kehidupan kita ini akan senantiasa kita jadikan sebagai kontrol diri kita. Kita akan senantiasa bermuhasabah, kita akan senantiasa mengingat kepada Allah. Karena kenapa? Kita senantiasa ternyata di balik kebaikanku ini ternyata ada kebaikannya orang lain. Iya. Di balik keburukannya orang lain ternyata saya jauh lebih buruk. Nah, jadi saya katakan masih mending kita ini, karena kenapa? Allah masih tutupkan aib kita sehingga jalani kehidupan kita ini dengan istiqomah, jalani kehidupan kita ini dengan iman dan takwa, supaya kita nanti menjadi manusia-manusia yang senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Luar biasa, pagi hari ini kita mendapatkan pencerahan dari Ustadz Hatajur MPD, beliau dari komunitas pendakwah keren. Dan jauh-jauh ini Ustadz, dari Kabupaten Takalar. Dari Takalar. Masya Allah. Kebetulan saya juga mengajar di SMK Negeri 7 Takalar. Oh iya, alhamdulillah. Kebetulan saya guru agama di sana di SMK 7 Takalar. Baik, luar biasa Ustadz. Mudah-mudahan perjalanan tak dari Takalar ke sini untuk berbagi ilmu, insya Allah semakin diluaskan kembali ilmunya Ustadz, tambah berkah, dan insya Allah tentunya ini menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
cinta jerekna karena janjinta mairinake jek nek matan tak jadi sapi dewasa nale to nalila kadekna kati-katilang nyawa tak batang kalenta tinata kurang tusana lan rilokona lalang atingku sabate aku maklang serelangi lani ruai menari aluri boko tak ku kalupai pamari sinta lagu sing arahkan anta janjinta ri pangainta lagu sing arahkan anta janjinta ri pangainta Idi ladain pasengaraku roririno ajak laloro mua pokori papujiku sama ku kasih mondori lala surugai pada toniro idina pun larolino oh dai idini singaratku idi tunanya
Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya. Di program acara Mozaik Budaya kali ini bersama saya Yuni Daembaji dan juga ada Bunda dari Guru Seni Budaya SMA Negeri 23 Makassar, Ibu Dr. Sri Darmawati MMPD. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Kakak Yuni. Iya, udah memang kalau guru itu di ini saya serasa apa itu di Bunda lama tidak berhadapan dengan guru tuh waktu tadi SMA ini berapa puluh tahun lalu. Jadi sekarang bertemu kembali kembali dengan ibu guru. Ini kita belajar tentang seni budaya di sekolah ini Bunda. Ya, jadi masih bertahan ini Bunda belajar seni budaya di sekolah. Iya. Alhamdulillah. Jadi pembelajaran seni budaya itu memang sudah lama kita geluti dan siswa-siswa itu memang di dalam permen itu permen 19 tahun 2005 itu memang ada di sana mengatakan bahwa kita wajib untuk mengikuti pendidikan atau mata pelajaran seni budaya, begitu ya. Iya. Jadi belum hilang. Belum hilang ya Bunda. Dan insya Allah tidak akan hilang karena ini bicara tentang seni yang wajib dimiliki oleh manusia normal, termasuk dengan budayanya yang harus dilestarikan Kakak Uni, begitu ya. Luar biasa ini Bunda Sri ya. Bunda Sri ini mengajar tentang seni budaya di sekolah ya. Ini memang seni mata pelajaran yang diajarkan seni budaya. Betul. Bunda, iya. Nah, seberapa penting kali ini pelajaran seni budaya di sekolah ini Bunda? Silakan. Iya, Kakak Uni. Jadi belajar seni budaya itu sesungguhnya adalah sama dengan mata pelajaran yang lain, bahwa dia di dalamnya tentu bertujuan bagaimana membentuk karakter. Jadi dari semua pembelajaran atau materi-materi yang dibelajarkan di sekolah, tentu tujuan utama adalah bagaimana pembentukan karakternya. Nah itulah tadi. Jadi kalau kita menyinggung tentang seni itu sendiri adalah di mana sesungguhnya ketika karakter itu dicoba untuk ditumbuhkan melalui pembelajaran seni, di sana ada pembiasaan-pembiasaan yang akan dilakukan oleh siswa. Kemudian nanti siswa akan melakukan hal-hal positif, ya hal-hal positif berada di lingkungan sekolah tersebut. Kemudian tentunya siswa akan terbantu dengan pendidikan ini untuk menghadapi tantangan dunia nyata, ya kan? Kemudian untuk mempersiapkan dirinya bekerja dengan baik dengan timnya tentu. Kemudian dari karakter yang dimiliki nanti siswa akan mampu mengekspresikan dirinya dalam bentuk bagaimana rasa, karsa, ya kalau rasa tentu bagaimana emosional yang ada pada tiap-tiap siswa atau individu tersebut akan dikembangkan untuk lebih memanfaatkan, memaksimalkan kemampuannya bersosialisasi terkait dengan materi-materi seni yang sudah diperolehnya. Kemudian karsa itu sendiri ada dorongan atau semangat yang ditanamkan. Nah, ini kita berbicara tentang karakter ya, jadi hubungannya terhadap seni itu sendiri. Jadi betapa pentingnya ketika seni ini harus dibelajarkan, ini mengajarkan anak-anak atau siswa kita akan lebih mampu beradaptasi dengan karakter-karakter yang baik.
ketika mereka sudah paham tentang jiwa seni yang baik, pelajaran seni itu, bahwa kita salah satu contoh misalnya bisa bermain gitar, itu mereka tidak sombong secara emosional begitu ya, tidak sombong, kemudian mampu berbagi, karena ini kita bicara nanti bagaimana metode-metode yang kita laksanakan di dalam, kemudian termasuk bagaimana ada tim yang terbentuk, kemudian kelompok maksudnya ya, lalu di sana mereka mampu bekerja sama, bertanggung jawab terhadap tugas-tugas, itu karakternya. Ya, jadi ada banyak karakter yang ini, makanya kalau kita bicara tentang pentingnya, nah itu tadi bahwa nanti akan terbentuk karakter positif yang nantinya akan bisa diaplikasikan pada saat mereka sudah berada di luar lingkungan sekolah, Kakak Uni. Gitu. Nah, jadi Ibu Sri sendiri nih, Bunda Sri sendiri ini kan sebagai guru mata pelajaran seni dan budaya ya. Iya, jadi berarti seni budaya ini luas kini Bunda. Ya. Berarti mata pelajarannya masuk tarian, olah vokal ya Bunda ya, main musik ini. Jadi sebagai guru ya seni budaya ini, Bunda Sri tantangannya di mana ini? Harusnya seni budaya ini harusnya luas ya Bunda. Silakan Bunda. Iya, jadi saya mulai dulu bicara tentang seperti apa itu belajar seni di sekolah. Baik. Dalam kurikulum yang terus-terus berubah tetapi intinya sama, saya masih berada pada tahap pembelajaran di SMA 23 ya. Baik. Kelas itu masih menggunakan kurikulum 2013. Nah di sana itu juga mengajarkan sama seperti kurikulum Merdeka, bahwa 4 cabang yang kita ketahui di dalamnya itu tadi yang Kakak Uni tadi sampaikan, ada namanya seni musik, tari, rupa, teater. Ada 4 cabang di dalam. Nah, bagaimana nanti tujuannya adalah kemampuan atau bagaimana mampu mengekspresikan dirinya melalui cabang-cabang yang diajarkan oleh guru. Nah, kalau kurikulum kita itu tidak membebani 4 cabang harus diajarkan, karena memang secara ini juga kita akan sangat kesulitan untuk membagi, karena di sana ada dokumen yang harus kita siapkan yang harus tuntas. Sementara kalau 4 cabang seni dengan 1 semester itu sangat mudah. Jadi boleh 2 dalam artian misalnya di semester 1 kita ambil seni musik, tari atau apa. Alhamdulillah nak Bunda, Kakak Uni itu Bunda 4 cabang tadi sudah alhamdulillah bisa ada gitu dasar-dasarnya, sehingga saya di sini enak untuk menentukan. Biasanya kalau Bunda masuk kelas itu di awal pembelajaran saya menawarkan kepada siswa bagaimana apa yang kalian inginkan. Nah, nanti kita lihat bagaimana mereka berdiskusi, dan misalnya mereka ingin musik begitu, maka di angkatan yang saya ajarkan itu akan saya fokus ke situ. Kemudian itu tadi mempersiapkan pembelajaran dalam bentuk musik apa, karena kalau kelas 10 itu tradisional, kemudian kalau 11 itu sesuai tingkatan Kakak ya, modern, dan ini ada dalam buku ajar kita sampai kepada kelas 12 kontemporer. Begitu Kakak. Berarti ini konsep pendidikan seni budaya di sekolah ya. Budaya. Jadi ada 4 seni musik, tari, rupa dan teater. Jadi Bunda harus menguasai ini semua. Ya kalau tidak harus, makanya saya bilang tadi ya bahwa tidak semua guru itu memiliki basic atau disiplin ilmu yang keempat-empatnya tadi, dan juga tidak diwajibkan untuk diajarkan semuanya. Tapi kalau seperti Bunda tadi, alhamdulillah kebetulan memang saya basic itu saya sudah selesaikan. Jadi rupa, tari, musik, dan itu saya di sekolahnya di UNM sana. Iya, alhamdulillah sudah selesai semua. Nah, ini kita bicara tentang Bunda ini sendiri. Gimana Bunda, kenapa memilih seni budaya ini sebagai mata ajarnya untuk Bunda ini, untuk ke siswanya? Ya, kalau bicara tentang kita flashback ke belakang, saya jujur ya, waktu sekolah itu kalau pelajaran matematika atau ada singgung-singgungan soal bahasa Inggris itu saya kabur.
Iya benar. iya, Jadi iya, memang betul. saya sangat lemah di situ. Baik. Nah, saya melihat kemampuan saya, ternyata saya lebih senang nyanyi, kemudian ada karena kebetulan saudara senang bermain gitar, saya juga. Nah, itu awal mula. Nah, sehingga saya tertarik dan kok saya senang ngomong ya, saya senang memberikan apa yang saya ketahui kasih orang lain begitu supaya mereka juga tahu. Nah, jadi guru berarti. Jadi Kakak Uni tadi saya tidak sampaikan itu tantangan. Oke, tantangan. Ada tadi di Kak Uni. Iya, tantangannya gimana? Ya? Iya gini. Belajar seni budaya itu idealnya itu sebaiknya kita memiliki lab seperti halnya fisika, kimia. Nah, itu harus ada ruangan khusus juga ya, Bunda ya? Iya, sebaiknya seperti itu. Karena ini adalah salah satu juga praktek yang membutuhkan ruang. Nah, itu tadi kalau tidak dimiliki, maka tadi tantangannya adalah nantinya bisa jadi akan sangat mengganggu. Kita tahu bermain musik, bernyanyi, berdialog itu seni rupa atau dan apa, kecuali seni rupa kalau dia melukis mungkin lebih banyak tenangnya. Tapi kalau musik, waduh, sudah bisa dibayangkan seperti apa ketika kita bermain dan itu di sekitar sekolah atau taruhlah di dalam kelas. Nah, itu tantangan. Iya, sehingga itu pasti ini ya Bunda ya, agak mengganggu juga kalau ada musik ya. Pasti banget. Dan itulah salah satunya nanti berimpact kepada bagaimana anak-anak merasakan ketika harus ditegur. Bagus-bagus kalau Bunda ada di sekitar mereka, mungkin masih ngalik-ngalik istilah Makassar kalau mau tegur sih. Tapi kalau tidak ada Kak Kodong, kebetulan keluar atau kemana begitu, karena mereka ya itu tadi berlatih secara bersama-sama dan membunyikan alat musik secara bersamaan, maka sudah bisa diduga pasti sebentar mereka akan dapat teguran. Jadi enggak mungkin nih tuh orang berlatih menyanyi diam-diam ke Indonesia. Itu harus kan dengan berekspresi begitu. Explore ya Bunda ya. Betul. Iya, jadi memang di sekolah itu sebaiknya ada lab khusus untuk ruangan seni budaya ya Bunda ya. Nah, kalau di SMP SMA 23 bagaimana Bunda? Iya, karena antabene sekolah kita adalah belum memiliki gedung yang permanen dan kita masih numpang. Tentu kondisinya seperti itu tadi yang kita tahu bahwa dia belum memiliki fasilitas sarana yang memadai, tetapi sebagai guru saya tentu tidak mengurangi tidak mengurangi semangat saya atau pesimis untuk bagaimana mencapai tujuan belajar. Dan alhamdulillah pihak sekolah sangat mendukung seperti apa kami berkegiatan seni, dan saya juga tentunya meminimalisir mungkin supaya tidak sampai mengganggu kelas yang lain gitu. Nah, gimana Bunda untuk menguatkan pembelajaran seni budaya di sekolah ini? Regulasinya ini, adakah regulasi mungkin dari pemerintah atau gimana ya untuk menguatkan pembelajaran seni budaya di sekolah? Apalagi kan tadi di sekolah itu tidak semua mempunyai ruangan khusus seni budaya ini. Apakah memang harus ada perhatian khusus ini Bunda dari Dinas Pendidikan atau gimana? Iya. Yang sudah tadi saya sampaikan Kakak Yuni itu Permen nomor 19 tahun 2005 tentang pendidikan nasional 2005 tentang pendidikan nasional itu kan mewajibkan pembelajaran seni itu harus dibelajarkan di sekolah. Sehingga tentu kalau kita bicara tentang peranan pemerintah, bagaimanalah ada anggaran khusus atau bentuk perhatiannya sebenarnya sudah ada pada pengadaan alat dan bahan yang saya ketahui ketika kita biasa ada namanya rapat dana BOS. Nah, di sana itu ada untuk membeli beberapa bahan alat belajar tentang seni begitu. Dan alhamdulillah kalau SMA 23 ada beberapa yang sudah kami diinikan, tapi yang saya harapkan justru adalah ruangannya itu sendiri. Bagaimana nanti pemerintah menengok ke kita lah, minimal ruangan yang ada di SMA 23 itu yang kita ceritanya pinjam itu ada banyak ruang kosong sebenarnya di sana. Saya sih berharapnya begitu ya, karena begitu banyak ruang yang tidak terpakai.
tentu intervensi pemerintah dalam hal ini pendidikan, ya Disdik ya, Disdik provinsi, tentu memberikanlah satu ruang kepada kami untuk kami gunakan sebagai itu tadi wujud bagaimana kami membelajarkan secara maksimal dan anak-anak berekspresi sesuai dengan yang diharapkan. Gitu, Kakak. Nah, belajar seni budaya di sekolah ini pembelajarannya tiap hari atau seminggu sekali, Bunda, gimana? Iya. Materinya itu? Kan per kelas. Jadi Per kalau kelas. seperti Bunda karena sudah sertifikasi itu wajib 24 jam, maka karena di dalam kurikulum itu kami tiap kelas yang diadakan itu 2 jam. Dua kali satu pertemuan. Jadi dalam satu hari itu kebetulan sesuai jadwal yang diberikan oleh kurikulum, Senin sampai Jumat itu kan beda-beda kelasnya, Nak. Kakak ya. Jadi saya alhamdulillah mengajarkan dari Senin sampai Jumat itu tadi pelajaran seni budaya. Seni budaya. Berarti ini kalau saya lihat ini Bunda juga termasuk favorit dari siswa kalau pas jam pelajaran. Pas jam pelajaran seni budaya pasti lebih fresh lagi pikirannya. Atau ini adik-adik semua yang di kelas ya, Bunda ya. Sepertinya begitu. Ini fakta. Fakta ya. Dan ini juga ada dalam bentuk tulisan-tulisan. Baik. Karena ternyata kalau secara logika hati yang sehat ini seperti kita, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah kepenatan otak kita, itu memang membutuhkan otak kanan yang jatuhnya kita berbicara tentang seni. Karena kalau yang ke otak kiri nih, yang kita ketahui itu adalah mereka berpikir seperti orang-orang IPA begitu jadi begitu mumetnya untuk menghafalkan segala macam. Nah, ketika kita masuk kepada bagaimana mau berekspresi, berteriak melalui menyanyi, maka disitulah kelihatan mereka akan sangat senang. Jadi seimbang begitu ya. Berarti harus memang tiap hari itu ada ya mata pelajaran seni budaya. Jadi harus disisipkan di tengah-tengah ini. Ditambah dan alhamdulillah Kakak. Ada juga kita kan ekstrakurikuler. Jadi di sekolah itu ada namanya pembina ekstrakurikuler. Nah, di sana juga ada seni. Sehingga itu tadi anak-anak boleh memilih sesuai minat dan bakat mereka, dan biasanya mereka tumpahkan. Nah, itu kan di luar jam pembelajaran. Oke, silakan berteriak, silakan bermain musik. Nah, itu sudah pulang orang semua, tapi kita gunakan 1-2 jam sebelum kita balik. Biasanya begitu. Oke, luar biasa ya, Bu. Jadi memang belajar seni budaya di sekolah ini tidak boleh dihilangkan ya, Bunda ya. Jangan. Seni itu adalah bilang Lois Toy adalah keindahan yang dimiliki oleh mereka manusia yang sehat jasmani dan rohani. Nah, itu loh, Lois Toy bilang nih pendapatnya. Kemudian budaya itu adalah warisan. Bagaimana semua baik tradisi atau apapun juga tentu kita membelajarkan. Dan kalau dihentikan, maka seperti apa kita semua ini? Gitu kan? Jangan bilang, saya justru sedih begini. Ada yang bilang, saya tidak memiliki jiwa seni, Bunda. Tidak boleh bilang begitu, nak. Karena sesungguhnya kalian sedang aplikasikan seni. Ini salah satunya adalah ketika kamu bangun tidur atau apa, kamu membersihkan ini atau di dirimu sendiri deh. Sudah mandi, kamu akan melihat kancingnya rapi ndak. Karena seni itu kan indah, keindahan, dan kalian akan selalu mencari yang namanya indah. Yang kau rapi. sisir rambut, itu kan mau indah. Gimana pasang jilbabnya? Jadi jangan bilang begitu. Karena kalau bilang biasa saya bercanda. Udah deh, kalau tidak punya jiwa seni, Bunda musul gini. Kamu ke laut aja cari tuh deh. Ketawalah mereka. Ini supaya mereka tahu bahwa ada bakat yang kamu miliki manusia itu dari lahir, tinggal dikembangkan, dan kalaupun tidak berkembang tapi minimal ada satu di antara 4 yang kita bicarakan tadi dari cabang tersebut. Dan diyakini Bunda ya bahwa dari 4 seni tadi itu semua orang pasti ada salah satunya. Walaupun dia cuma bersenandung-senandung di dapur, itu kan berarti dia jiwa ada jiwa, cuma tidak fokus untuk mengembangkannya begitu. Jadi nah misalnya Bunda mengajar tentang seni vokal ini, seni suara, seni
ini. Berarti beda musik ya. Jadi kalau seni suara kan menyanyi ya Bunda ya. Ini tantangan juga ini untuk siswa-siswa di dalam kelas ini ya. Karena pasti semua pada mau saya lebih bagus suaraku ini. Gimana itu Bunda serunya? Penyajian seni musik itu terbagi dua. Jadi di sini ada yang namanya kita belajar instrumen, khusus instrumen, dan satunya lagi adalah belajar tentang vokal. Tentu vokalnya akan kita olah seperti apa. Saya itu sebagai guru, ini kita bicara tantangan. Tidak pernah saya apa istilahnya harus atau tegas untuk bagaimana mereka bisa, karena belajar seni di sekolah ini umum, kita adalah sekolah yang minimal dasar deh, bahwa kamu bisa menyanyi tapi sebentar vals itu tidak bisa, saya bilang harus bisa, karena sesungguhnya mereka tidak punya bakat. Jadi tentu dalam penilaian saya, yang saya terpenting tadi adalah bagaimana karakter tadi. Mereka sudah rajin mengikuti, kemudian mengikuti maksudnya rajin ke sekolah, kemudian mereka secara berkelompok bertanggung jawab dalam tugas-tugasnya. Hasilnya bukan itu, tapi proses yang saya nilai. Bagaimana mereka mampu secara bersama-sama kemudian menyelesaikan masalahnya. Ini nih Steinberg punya nih ahli teori lagi, bahwa Steinberg itu mengatakan anak-anak yang mampu berkreasi adalah mereka yang mampu dalam satu kelompok membentuk kelompok, kemudian secara bersama-sama mencari solusi penyelesaian dan selesai dengan hasil yang memuaskan. Begitu itu kata-kata berkreasi, kreatif. Nah itu yang jadi saya tidak melihat hasilnya. Hasil itu tadi tidak bisa memaksakan anak-anak satu dengan yang lainnya, karena mereka tadi sepakat bahwa tidak semua anak itu suka menyanyi. Mungkin saja dia juga ada jiwa seni, tapi lebih cenderung ke gambar. Nah, apakah karena dia tidak ini maka dia jelek? Nggak boleh begitu, tahu. Saya bilang memang sama mereka. Nah, kita lihat ada yang biasanya sudah bagus sekali ininya pada saat kita ini, tapi dia malas. Kemudian ada beberapa tugas yang dia tidak, nanti nilainya sama dengan orang anak-anak yang yang biasa-biasa aja belajarnya, tetapi artinya keterampilannya biasa-biasa saja, tapi dia memasukkan tugas, kemudian mampu, dan itu bisa sama. Jangan protes, karena ini proses yang saya olah ketika kalian semua itu ada pada saat pembelajaran, saya bilang begitu. Hasilnya kan kita sudah tahu nih, kamu pintar nyanyi, tapi kemarin mana tuh jarang masuk kalau bisa itu kan gitu Kakak. Jadi mereka puas. Ada kekurangan dan kelebihan masing-masing setiap siswa ya. Tidak boleh protes kalau nanti kenapa bisa dia, saya yang ajar gitu main gitar, baru saya lebih rendah. Karena kamu ketua kelompok tapi banyak tugas yang tidak bisa kamu masukkan, sementara yang kamu latih itu justru walaupun rajin dan walaupun sederhana, tapi dia betul-betul sangat antusias untuk belajar. Itu proses. Oke, baik Bunda. Gitu, sebentar kita lanjut lagi pembahasan tentang belajar seni budaya di sekolah. Kita nikmati dulu satu lagu berikut ini. Eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan si kecil, dilanjutkan dengan makanan pendamping yang bergizi seimbang. Pastikan juga lingkungan tempat tinggal selalu bersih dan sehat untuk mencegah infeksi. Pencegahan stunting ini perlu dukungan dari orang tua, pemerintah, dan tenaga kesehatan. Dengan melakukan intervensi misalnya peningkatan akses kesehatan, memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak khususnya di daerah yang sulit dijangkau. Jangan lupa periksakan kesehatan dan tumbuh kembang anak secara rutin di posyandu atau puskesmas. Deteksi dini dan tindakan cepat bisa membuat perbedaan besar dalam hidup si kecil. Emae batunu no pare anjo bara pare
Disabilitas bukanlah batasan, melainkan sebuah perspektif. Kita seringkali menganggap seseorang dengan disabilitas sebagai berbeda, tetapi sebenarnya perbedaan itu justru dapat memperkaya kehidupan kita. Banyak inovasi teknologi dan metode pengajaran berasal dari kebutuhan khusus mereka yang hidup dengan disabilitas. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif, misalnya anak-anak dengan disabilitas belajar bersama anak-anak non-disabilitas dalam lingkungan pendidikan yang sama. Kita tidak hanya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya, tetapi juga memperluas cara kita memahami dan menghargai keragaman. Di dunia yang semakin maju ini, penting bagi kita untuk membangun lingkungan yang mendukung, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ya, baik, kita lanjut lagi di belajar seni budaya di sekolah di program acara Mozaik Budaya ya, tentunya di siang pagi menjelang siang. Iya. Oke, Bunda, jadi pengalaman dari jadi guru seni budaya di sekolah itu sudah berapa lama, Bunda? Ya, alhamdulillah. Kalau dihitung-hitung pengalamannya itu mungkin sekitar 27-an deh, 27 tahunan. Iya. Ya, jadi kita mulai dari 27 tahun ya, Bunda ya. Dalam artian 7 tahunnya itu dengan belum terang honornya begitu, tapi kita sudah ngajar kan ceritanya. Iya. Nah, itu nanti ini 20 tahun, Mas. 20 tahun kalau yang pas kita jadi ini deh yang dibiayai pemerintah begitu. Jadi sebelumnya di SMP 23, Bunda di SMA 23 Bunda di mana? Iya, jadi Bunda itu pindahan dari mutasi dari SMA 3 Pangkep yang sebelumnya namanya Semanbo. Semanbo yang di Bungoro sana, Seman 1 Bungoro. SMA 1 Bungoro. Kemudian, yang masuk pasar itu Bunda sebelahnya. Tahu. Kakak tahu? Tahu. Orang situ Ki? Ada di sebelah rumah situ ada mertua saya tinggalnya. Ternyata. Yang di depan kuburan itu Bunda ya. Cocok Mungkin biasa jika ketemu di sana di lorong itu. Iya. Kalau saya enggak tinggal di situ Bunda, paling mengunjungi, tapi itu pun bulan Lebaran apa. Karena saya berapa puluh tahun di situ, artinya mungkin pada saat kita kunjungi keluarga. Betul. Nah, di sana itu. Jadi saya mutasi ke SMA 23 dan itu masuk tahun ketiga, insya Allah. Oh, masuk tahun ketiga ini. Berarti lebih lama di Pangkepnya. Betul. Nah, ini kan pasti ada perbedaan siswa yang ada di daerah belajar seni budaya dengan siswa yang ada di kota Makassar ini seni budaya ini Bunda. Kalau kita bicara perbedaan dulu jelas sekali kalau secara
apa itu lingkungan seni, kita bicara tentang adanya di sana. Kalau kita bicara daerah tentu terbatas begitu, karaokean atau apalah, atau studio-studio musik. Ini kita singgung-singgung musik saja dulu. Bagaimana itu keterbatasan, misalnya anak-anak harus memiliki sendiri alat-alatnya, sementara di sana tidak ada tokonya begitu. Nah itu. Kemudian kalau di Makassar justru sebaliknya ya, kita berada di Makassar, kita melihat semuanya ada, semuanya juga ada. Ya lengkap duitnya fasilitas. Duitnya mah doina mami. Iya. Nah itu, tapi itu tadi kalau kita bicara perbedaan itu, tetapi dari segi semangat saya mau jujur. Ini juga mungkin tidak semua ya di Makassar itu, saya pikir insya Allah sudah lebih bagus, sangat bagus bahkan itu, karena terbukti dengan tentu ketika mereka berevent lebih banyak juara-juara. Tetapi saya mau bilang begini, ketika saya berada di SMA 3 Pangkep atau Semanbo itu, karena nomenklatur itu namanya, anak-anak di sana itu luar biasa sangat bersemangat. Apalagi kalau kita singgung tentang musik tradisi. Mereka mau tuh ke Makassar untuk meminjam atau apa saja kalau misalnya mereka harus berkelompok dan tidak memiliki, atau mereka mau juga secara bersuadaya ya, kemudian mereka ke kota begitu. Saya belum melihat itu kurang karena kalau yang sekarang di tempat saya, tapi saya juga bisa memaklumi karena mungkin tadi dipikirnya juga kita miliki tadi sarana perasaannya belum gitu. Tapi tentu harapannya itu ke depannya bagaimana nanti semuanya sudah harus lebih bagus, baik sarana maupun prasarananya, dan termasuk semangat anak-anak itu sendiri. Gitu. Baik, jadi semangat yang di daerah itu sangat jauh berbeda ya dengan di Kota Makassar ya. Ya, tapi saya ambil Jina pengalaman pribadi. Betul. Kalau di sekolah lain, insya Allah saya tahu persis. SMA 17, SMK, nah itu saya mengunjungi mereka punya sekolah luar biasa, saya takjub seperti apa semua sarana dan prasarananya telah terpenuhi. Ini bisa jadi juga karena sekolah kodong terbatas, bahwa kita adalah sekolah yang memang notabene masih meminjam gedung. Baik, mudah-mudahan kedepannya lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah ya Bunda. Ada mitawa kakak, sekedar informasi ini, SMA 23 sekarang sudah mulai membangun tuh di ini, jadi ada lahan yang dari pemerintah, kemudian saya melihat sudah ada pondasi. Nah ini kan sudah semangat harapannya. Ada harapan insya Allah ke depan. Nah kalau di media sosial ini Bunda, sekarang kan serba digital ini pembelajaran seni budaya, dulu kan masih serba tradisional dan saya bahkan masih belajar itu seni budaya masih tradisional sekali. Sekarang kan bisa praktis akses melalui YouTube cara tarian seperti ini, membuat seni rupa seperti ini. Gimana itu Bunda? Cocok pengaruhnya. Jadi terjawab ya bahwa kalau zaman dulu tentu seperti apa, dan sekarang dengan adanya media-media sosial yang sudah di depan mata dan anak-anak itu hampir semua sudah memiliki gadgetnya. Nah itu sangat membantu. Baik. Sangat membantu. Jadi teknologi yang sudah mereka miliki itu sangat membantu sekali. Dan tentu bagaimana nanti bagaimana maksudnya itu terbantu karena di dalamnya yang tadi kita bahas bahwa ada aplikasi-aplikasi permainan yang bisa mereka gunakan. Misalnya seperti gitar, ya secara manual tidak, tetapi bisalah mereka paham bahwa suara gitar itu ketika kita menekan akor seperti ini akan bunyinya, atau menekannya seperti apa, itu mereka sudah bisa lakukan dengan aplikasi yang ada. Nah, dan paling bagus adalah kalau memiliki gitarnya itu sendiri. Nah itu sudah ada semua, piano dan sebagainya. Tapi pasti ada plus dan minusnya. Nah ini yang kita berharap guru bijaksana memberikan informasi kepada siswa menggunakan tadi. Saya ada aturan loh. Saya di dalam kelas itu kami bikin kontrak kelas. Awal pembelajaran itu Bunda sudah bikin perjanjian dengan mereka dengan tentu konsekuensi yang akan mereka hadapi ketika mereka melanggarnya. Salah satu adalah penggunaan gadget. Ini adalah kebutuhan kita, tetapi ketika bundanya sedang menjelaskan, sedang berteori atau sedang apa dan tidak dalam tahap untuk meminta kalian menggunakan, maka jangan sekali-kali
menggunakan itu. Ini juga karakter. Karakter ya. Iya, karena kan kalau dia kebablasan, keasikan. Saya sedang nonton Ji Bunda, sedang bermain musik, enggak boleh gitu. Nah, dengar dulu. Karena yang terpenting dari sebuah pembelajaran adalah bagaimana kita bertatap muka, kemudian menyampaikan informasi, kalian menanggapi dan seterusnya. Itu harus fokus. Nanti setelah Bunda arahkan, itu tuh perjanjian kontrak yang akan mereka harus patuhi karena konsekuensi mereka hadapi ketika mereka melanggarnya. Seperti itu Kakak. Iya. Nah Bunda, ini tadi beberapa tantangan yang sudah dibahasakan ya tentang pembelajaran seni budaya di sekolah. Nah solusi yang dibuat Bunda sendiri ini supaya tiap hari saya harus ada motivasi untuk anak-anak, adik-adik siswa ini Bunda. Silakan. Maksud gimana Kak? Solusi dari tantangan yang Bunda tadi sudah paparkan satu-satu. Ini kayak misalnya tadi Bunda belum ada di tempat khususnya. Jadi apa yang supaya tidak tertinggal kini siswa, apa mimpi yang kita lakukan ini? Alhamdulillah itu jadi saya masuk tahun ketiga, saya sudah menggunakan tadi teknik. Metodeku itu adalah membelajarkan siswa kalau mereka teori. Jadi belajar itu kan dua penilaian itu teorinya dan ada prakteknya. Jadi kalau berteori ya bagus sih karena kita memang bisa di dalam kelas, dalam ruangan yang tidak mengganggu dan memang begitulah ya. Tapi ketika sudah masuk ke praktek, saya mengambil itu ruangan dan itu di ACCJ sama Kepsek karena agak meminimalisir suara-suara yang terdengar ketika kita berada di situ tadi. Ada namanya itu di bawah pohon. Kami punya namanya juga kantin ceria. Kantin ceria. Di kantin ceria itu tadi di depannya itulah yang kita gunakan di bawah pohon dan sejuk. Alhamdulillah bisa tercapai. Jadi mungkin bisa juga saya tambahkan kalau kita sedang belajar gitar yang jelas sekali tidak punya ya. Belum punya kan? Iya. Saya izin ke BK untuk bagaimana kepada siswa dalam kelas itu sekiranya kebetulan Bunda di ruangnya Bunda itu ada juga 2. Saya selalu minta itu sampai 3. Nah, saya minta izin sama BK untuk memberikan izin kepada siswa membawa gitarnya karena nanti saya kasih kelompok. Misalnya saya mau belajarkan tentang cara bermain gitar G akor C misalnya. Maka cukup ada tutor sebaya teman di antara mereka yang sudah bisa. Itu kan biasa saya data awal itu kan untuk menjadi ketuanya ceritanya. Kemudian dia ini dan satu gitar itu bisa berbagi untuk memberikan pengalaman belajar. Berarti Bunda bisa main gitar juga? Alhamdulillah itu tadi yang saya bilang karena itu belajarnya di sekolah kita. Alhamdulillah ada. Iya. Jadi memang Bunda ini sebagai guru seni budaya ya harus dikuasai keempat itu. Selalu bilangnya kakak tidak harus menguasai karena tergantung disiplin ilmu yang dia terapkan yang dia lakukan kan seperti saya pilihanku saya sekolah memang itu S1 itu Sendra Tasik di UNM itu ada kan seni drama tari dan musik itu tiga seni drama dan musik tari dan musik Sendra Tasik itu masih ada sampai sekarang. Kemudian saya lanjut lagi dan itu khusus ke seni rupa artinya 4 cabang tadi sudah bisa tapi teman-teman yang lain kalau misalnya dan kebetulan ada 2 guru juga seni saya di sekolah itu sampai 3 itu basic S2 S1 memang seni rupa. Jadi tidak dipaksakan bahwa mereka juga harus mengajarkan musik. Enggak mesti karena mungkin tahu tidak ada basicnya. Tidak ada basic. Begitu kakak. Seru juga ini jadi guru seni budaya di sekolah ya. Selalu gembira Bunda ini usianya sudah 54 tahun. Tapi sebentar lagi pensiun 6 tahun. Tapi begitu nih saya masih lama 6 tahun Bunda. Artinya kalau secara hitungan tetapi bagaimana saya selalu bergembira itu karena anak-anak ini tentang seni. Jadi mereka bernyanyi, saya jadi menyanyi. Mereka melukis, saya ikut melukis. Gitu kan? Jadi
apa di mengeksplor, lebih mengeksplor jadi seperti jadi muda Ki. Memang begitu nih perasaanku. Iya, mengikuti perkembangan ya. Iya, tidak koro-koro saya ya, jarang itu Bunda kalau yang seni budaya paling diajak pergi bernyanyi ya. Iya, kan langsung praktek sudah teori praktek. Iya. Nah, gitu. Kalau di media sosial Bunda, jadi memang kalau di sekolah itu pembelajaran ada khusus juga untuk pas prakteknya kita lagi buat kontennya, media sosialnya. Gimana Bunda? Iya, alhamdulillah. Tapi jujur mungkin baru sekitar 3 bulanan itu. Tapi sebelumnya di Facebook kadang saya memvideokan itu Facebook ya, tapi saya pribadi Bunda ya. Iya. Kita bicara apa nih? Pribadi apa sekolah? Boleh sekolah dan pribadi juga Bunda. Kalau pribadi saya sudah masuk itu TikTok apa itu anak bukakan itu nah. Jadi ada itu TikTokku, di situ ku kasih lihat bagaimana mereka. Jadi saya juga belajar untuk menginformasikan dan anak-anak melihat. Tidak perlu di-follow. Minimal dia tahu bahwa belajar begini dan adik-adiknya bisa persiapan kita harus begini karena jelas sekali di situ saya memvideokan kegiatan apa yang dilakukan. Terus kalau sekolah alhamdulillah kami punya Instagram yang khusus juga SMA 23. Nah, semua kegiatan-kegiatan di sekolah itu terekspos. Salah satunya bagaimana menarik minat juga para siswa-siswa berikutnya. Iya, karena itu sangat penting sekali untuk media sosial dan konten ini. Iya, dan enggak deh takut Kak nanti dibilang guru seni, tapi betul kalau dikasih pendapat anak-anak kenapa kamu mau masuk, kenapa masuk SMA 23 itu karena mereka katanya lihat seninya. Alhamdulillah kita suka ikut lomba. Saya juga di sini rutin juga udah ikutkan di sini biasa siswa. Ada fashion show dan sebagainya itu kalau ada kegiatan artinya event-event yang diadakan itu kita coba dengan kemampuan yang kita miliki saat ini di sekolah, tapi itu tadi semangatnya yang saya perlu sampaikan ke anak-anak bahwa juara itu nanti ini pengalaman yang paling penting. Nah, itu yang membuat kita juga dilihat di luar sana dan menarik. Alhamdulillah banyak yang mengatakan bahwa karena seninya bagus. Alhamdulillah. Iya, berarti Bunda Sri ini yang terjun langsung ya. Iya, tapi kan ada 3 guru di sana. Biasa dibantu bundanya. Kalau biar lagi bawa menari kemarin itu yang 24 jam menari, apakah itu acaranya? Sosial menari. Nah, itu kami bersama teman-teman yang lain karena membawa sekian banyak 30 itu 30 siswa. Nah, itu kan kalau seorang bunda juga. Jadi memang alhamdulillah semua mau bekerja sama bagaimana mengangkat programnya pemerintah disukseskan. Kemudian nama sekolah juga ikut terdongkrak begitu Kakak. Tapi memang di zaman saya saja sendiri Bunda itu di SMA 17 ini bayangkan begitu pembelajaran yang luar biasa beberapa puluh tahun yang lalu. 2000 berapa tadi? 2000 saya tamat 2003 Bunda. 2003 di 20 tahunan lebih lah. Pak siapa lagi namanya itu sudah pindah bagus. Ada guru tak juga meninggal di situ. Iya, sudah. Guru seni itu. Itu saya pikir kalau kita pas belajar mata pelajaran seni budaya itu pokoknya semangat senang betul. Senang karena mungkin dipikir kodong itu tidak otak kanan. Walaupun kita tidak tahu menyanyi, menari, menggambar, tapi pasti itu langsung enak kita, betul. Iya, berarti memang menyeimbangkan ya Bunda ya. Iya, psikologis untuk siswa semua ya Bunda. Dan itu butuh, itu perlu, makanya jangan lalu dihapus. Jangan dihapus karena pasti enggak tahu bagaimana cara mengekspresikan diri anak-anak. Ya kan kami ada bakat yang kita bilang tadi di tempat yang wajib dimiliki. Bermakna sekali ini kalau kita bicara tentang seni. Iya, apalagi kalau tari kan dia lebih ke tradisi dan budaya Bunda ya. Tidak nak. Seni tari. Tapi tadi itu apapun juga cabang. Apapun cabang yang kita pelajari, tentu dia harus melalui. Jadi siswa itu belajar dengan pengetahuan tentang tradisional. Mau tari, mau musik, rupa. Semuanya. Teater. Kan ada teater tradisional.
Oke. Dan kita bicara tentu paling sedikit di Sulawesi Selatan, anak-anak kalau tidak diajarkan itu, mereka tidak tahu bahwa ada namanya itu tarian ini, ada itu namanya lagu ini, Nah, itu ada dia, itu Bunda. musik ini. Iya. Dan kita coba praktekkan minimal kalau diajar menyanyi, kalian harus tahu lagunya Anggi Mamiri Anggi lah. Mamiri minimal. Kan Nana lupa nih biasa. Iya, kan Saking tidak anunya dengan kipo. baru Iya kan? Nah, itu tadi. dari luar ini Iya, Bunda ya. iya. Lebih suka dari luar dibanding lagu-lagu daerah kita sendiri. Betul. Jadi tradisi Natal, jadi bagaimana mereka harus tahu. Kemudian yang kedua, ketika mereka kelas 11 itu ada namanya modern. Mereka juga harus tahu bahwa ada namanya alat-alat musik atau lagu-lagu modern. Itu yang sedang mereka terkini toh. Tapi yang di kelas 12 yang sedang Bunda ajar itu sudah masuk ke kontemporer. Mereka harus paham juga. Jadi memang 3. Mereka semua harus mengikuti semua itu supaya tahu bagaimana nanti life skill ke depan. Di mana mereka harus ketika bicara tentang tradisi mereka paham. Bicara tentang modern tahu. Kemudian yang kontemporernya juga. Itu bagus sekali. Ini SMA 17 kemarin saya video. Masya Allah. Masuk TikTokku. Keren saya mau luar di biasa. follow dulu TikToknya Bunda ini. Iya, maksudnya kita lihat bagaimana saya mencoba mengangkat. Jadi MGMP ini sayang. Ini adekku MGMP. Itu apa Bunda? Musyawarah mata pelajaran guru mata pelajaran. Musyawarah guru mata pelajaran. Jadi kita semua adalah gabungan guru-guru yang basicnya seni. Nah kebetulan ada organisasi yang di bawah naungan Pak Kadis. Ya, nah, inilah yang mudah-mudahan kita bisa berkelanjutan bekerja sama seperti apa karena itu tadi butuh juga banyak ya hal-hal yang kan orang-orang seninya itu di dalam. Jadi kalau ada yang kita butuhkan tentang seni. Kita bisa bicara itu kan ada Pak Ilham sebagai ketua. Baik. Nah, itu nanti dan inilah ruang dari RRI untuk guru-guru seni budaya ya Bunda ya. Iya, karena ini kita lebih memberikan edukasi juga kepada bunda-bunda yang ada di rumah bahwa penting, sangat penting ini anak saya belajar seni dan budaya di sekolah. Iya. Nah Bunda, tidak terasa ini waktu belum Iya. Oke, sebenarnya saya mau gadang Bunda ini bernyanyi. Sana ada gitar ku menyanyikan, tapi karena tidak ada gitarnya, mau YouTube aja Bunda. Ya, kita dengar. Itu, apa itu Bunda lagu? Lagu tadi itu saya mau request tapi tanya lagu daerah. Lagu daerah Bunda. Harus lagu daerah ya? Harus lagu daerah kalau di sini. Gitu. Ben coba. Talasaku. Ini penutup sebentar ini. Bunda banyak. Iya. Nah Bunda terakhir sambil saya nyari lagunya, apa yang Bunda harapkan ke depan ini untuk seni budaya di